baru mulai besok nih puasanya. Kira-kira teman-teman pada puasa hari ini apa besok? Oh, belum. Oke, semoga teman-teman yang hari ini puasa atau baru mulai besok gitu ya, semoga puasanya lancar gitu ya sampai akhir. Nah, tema webinar kita hari ini adalah From Culture to Brand, Strategi Employer Branding yang berdampak. Nah, kira-kira dari tema webinar kita hari ini, teman-teman udah tahu nggak nih kita mau bahas tentang apa? Dari tema eh, webinar kita hari ini nih. Oke, jadi topik kita hari ini akan membahas tentang employer branding gitu ya. Dan secara singkatnya, employer branding ini diartikan sebagai cara perusahaan gitu ya membangun citra dan juga reputasinya sebagai tempat kerja yang menarik dan layak gitu ya dipilih bagi karyawan maupun calon karyawan nantinya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya employer branding ini bukan cuman soal citra gitu ya, tapi gimana budaya dan juga pengalaman kerja yang benar-benar dirasain sama karyawan gitu. Dan lewat webinar kali ini, kita mau ngajak nih para HR dan juga business owner buat sama-sama belajar cara membangun employer brand yang relevan untuk menarik, mengembangkan, dan juga mempertahankan talenta terbaiknya secara berkelanjutan. Nah, untuk detail topik kita hari ini akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu Kak Awi, seorang Certified HR. Halo Kak Awi, Halo, halo, halo. boleh disapa dulu teman-teman gaji hubnya? Halo teman-teman semua. Makasih udah datang. Oke. Nah sebelumnya Kak Awi ini pernah nggak ya membawakan materi tentang employer branding gitu? Mungkin sharing di Instagram atau secara offline gitu, pernah nggak bawain materi ini? Iya, Ah, sorry Kak, Awi ke-mute. iya, kebetulan udah pernah ke beberapa organisasi yang lain juga sama kampus-kampus juga udah pernah. Mm-mm. Oke, berarti materi yang hari ini sama kayak materi-materi yang sebelumnya atau ada yang berbeda nih? Ada sedikit saya bedain yang di bagian awalnya. Oke, semoga Jadi, nanti teman-teman bisa mm-mm. memahami gitu ya. Oke, nah selanjutnya juga kita selain Kak Hawi ada dari senior konsultan dari Gaji Hub yaitu ada Kak Novi. Apakah Kak Novi udah bergabung? Halo Kak Novi, Halo, halo Kak gimana nih Janet. Kak Novi kabarnya? Baik-baik, luar biasa. Kak Janet gimana kabarnya nih? Oke, nah menurut Kak Novi nih tema kita hari ini tentang employer branding penting nggak tuh buat perusahaan? Oke, sangat-sangat penting gitu ya karena kan branding sendiri kayak jadi garda terdepan gitu ya Kak dari perusahaan kayak jadi kalau brandingannya jelek pasti juga nilai dari perusahaan udah dicap jelek duluan kayak gitu sih. Iya, betul. Oke, kalau gitu udah ready nih Kak sama materinya. Ready, ayo Kak kita diskusi banyak hal di sore hari ini ya. Oke. Nah, webinar kita hari ini akan berlangsung mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat dan akan terbagi menjadi tiga sesi. Untuk sesi yang pertama akan ada pemaparan dari Kahwi dan kemudian sesi yang kedua dilanjutkan oleh Mbak Novi dan sesi yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah ingin bertanya gitu ya di sesi yang pertama bisa dicatat dulu pertanyaannya karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir pemaparan materi gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi yang pertama, aku mau ingetin ke teman-teman kalau misalkan kita punya banyak benefit dari webinar kita hari ini, yaitu berupa soft copy materi, kemudian e-certificate, kemudian ada saldo e-wallet bagi penanya yang aktif, kemudian ada voucher diskon 40% berlangganan Gaji Hub, dan yang terakhir ada free konsultasi dengan praktisi. Nah, buat mendapatkan benefit tersebut, teman-teman harus wajib mengisi tiga formulir, yaitu formulir pendaftaran, yang pastinya teman-teman udah pada isi gitu ya sebelum webinar ini.
Dan yang kedua ada formulir presensi, kemudian ada formulir feedback. Dan untuk formulir presensi dan feedback nanti akan dikirimkan oleh tim Gaji Hub gitu ya melalui kolom komentar. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan masuk ke sesi yang pertama yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Yang pertama yaitu Kak Ahwi. Kak Awi, apakah sudah siap? Ya, udah. Saya pakai share screen ya, teman-teman ya, kalau gitu. Ya, boleh. Oke, kepada Kak Awi, waktu dan tempat dipersilakan ya. Iya. Thank you, thank you. Saya request dulu buat share screen. Thank you. Terus, oke. Selamat siang semuanya. Selamat datang di eh, sesi ini ya. Saya akan ngobrolin mengenai yang namanya employer branding sama retention strategies. Jadi simpelnya tuh tadi yang dibilang sama kakak dari Gaji Hub, kalau kita ngomongin employer branding itu sebenarnya adalah membangun citra perusahaan bukan untuk market, bukan untuk pasar. Kalau pasar kan kita membangun citra supaya orang melihat produk dan jasa kita itu menarik. Oleh karena itu, mereka mau telepon, mereka mau menghubungi kita, mereka mau mencoba untuk menggunakan produk dan jasa yang kita miliki. Kalau employer branding dia itu sebenarnya untuk bursa kerja, untuk labor market, di mana dengan memiliki citra yang baik, pegawai, talent, kandidat itu melihat kantor kita, usaha kita sebagai salah satu tempat bekerja yang bagus untuk dilamar, untuk dijaga, dan untuk menjadi loyal dengan perusahaan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya mau teman-teman semua punya perspektif yang berbeda dulu, yang tepat dulu bahwa saat kita ngomongin employer branding, itu bukan untuk market, itu bukan untuk pasar, itu targetnya bukan untuk mendapatkan konversi sales atau kenaikan revenue, bukan. Tapi untuk menjadi memiliki citra yang baik kepada para kandidat yang bakal bekerja sama kita. Kayak gitu. Nah, pertama-tama saya mau kenalan diri dulu ya teman-teman. Kenalin, nama saya Muhammad Ahwi Karuniado. Saya taruh sosmed saya di kolom chat sama WA saya. Teman-teman boleh ngechat, boleh ngobrol juga, boleh lihat-lihat. Saya lulusan sarjana psikologi dari Pelita Harapan, UPH. Terus pernah kerja di beberapa kantor seperti Ledger Awal, Telkom. Terakhir itu di KIB Hana Bank. Habis itu di tahun 2025 saya full jadi content creator aja. Ya, jadi content creator, trainer, plus buka beberapa usaha lah ya. Kalau teman-teman buka di Instagram saya itu ada namanya Karir Impian, ada namanya AI for Productivity, ada namanya Vibe Coding. Intinya di tahun 2025 saya full bikin usaha aja. Kayak gitu ketimbang bekerja. Karena ya masih ada waktu, ya kasarnya ya masih muda ya. Kalau misalnya usaha saya gagal, saya bisa lamar kerja lagi kayak gitu kan. Mumpung masih muda, bisa ambil risiko yang cukup tinggi lah. Jadi saya bikin usaha aja kayak gitu. Nah, kalau di dunia HRD sendiri, saya kebetulan ngambil CHRP dari Atma Jaya em, angkatan 2024 batch 77 atau 78 gitu. Saya lupa tepatnya berapa, tapi saya ngambil CHRP em, untuk ningkatin skill saya juga kayak gitu ya. Nah, di momen ini saya bakal ngebagi sesinya menjadi 3 bagian ya teman-teman ya. Bagian pertama itu adalah company structure, bagian kedua itu adalah what attracts employees, ketiga adalah what makes employees stays. Kenapa kita semua harus tahu dulu company structure? Karena saat kita ngelakuin yang namanya employer branding atau employee branding apapun itu untuk mendapatkan labor market, kita harus tahu dulu para pemegang keputusannya, para pemangku kepentingannya, stakeholdernya. Dan kalau kita ngomongin usaha, mau itu usaha kecil sampai usaha besar, itu selalu ada 4 pemangku kepentingan. Ya, yang pertama pasti adalah pemodal di sini. Pemodal itu adalah mereka yang memberikan ownership, mereka memiliki perusahaan, mereka yang memberikan uang dasar untuk berusaha untuk usaha
Halo Kak Wi, mungkin sepertinya Kak Wi sedang terkendala jaringan ya, teman-teman. Boleh ditunggu sebentar ya, teman-teman. Ups, putus tadi internetnya ya, pingin naik. Iya, Oke. terputus ya Sorry. Kak Wi. Oke, boleh dilanjut Ya, Kak Wi. ya, thank you, sorry, sorry. Nah, kenapa kita harus tahu ketiga pemangku kepentingan ini? Karena HRD itu melakukan tindakan pasti melindungi Dekom sama Dedir. Kalau mereka nggak mau ngeluarin duit untuk employer branding, maka seluruh proposal employer branding itu nggak bakal jalan. Employer branding itu butuh uang dan butuh komitmen. Nggak ada yang namanya tiba-tiba kamu bikin employer branding dalam waktu seminggu atau 2 minggu itu jadi. Nggak ada yang kayak gitu. Itu butuh waktu mungkin 6 bulan baru kelihatan hasilnya. Dan ini nggak cuma unik di dunia employer branding. Branding produk aja butuh waktu, mungkin 6 sampai 7 bulan. Untuk ngedapetin posisi yang baik aja di dunia SEO, kita harus mengeluarkan waktu kan. Jadi para pemangku kepentingan ini harus dijelasin apa gunanya employer branding. Kalau enggak, dia nggak bakal mau memberikan keputusan iya atau enggaknya. Ya, branding itu butuh duit. Nggak ada yang nggak butuh duit. Kenapa branding itu butuh duit? Karena kamu harus bikin konten di sosmed, kamu harus bikin konten di LinkedIn, di Instagram, kamu harus mengambil waktu dari pegawai untuk bikin konten, untuk bikin cerita, untuk diinterview, untuk bikin narasi. Jadi manajernya, usernya, para dewan komisaris dan dewan direktur, manajemennya minimal, itu harus mengiyakan dulu keputusan ini. Kalau enggak akan bisa. Dan ini selalu akan jadi masalah, teman-teman. Kalau kita ngomongin praktisnya di lapangan, waktu saya di dunia HRD, fungsinya sebagai LND dulu ya, Learning and Development, LND, atau mungkin ada teman-teman yang masih sebutnya TND, Training and Development. Masalah ini akan selalu ada. Pada saat kita minta pegawai untuk ngelakuin pelatihan sehari, misalnya 7 jam berlatih, tapi sebenarnya manajemennya nggak mau karena itu mengambil waktu kerja. Akhirnya belajarnya nggak bagus, terus KPI harian itu juga nggak bagus. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan dengan baik kepada komisaris, kepada direktur, minimal kepada pemangku kepentingan bahwa itu penting. Ya, itu penting untuk dilakukan. Dan kepentingan-kepentingan ini sebenarnya ngelihat dari level of interest-nya. Kalau kita ngomongin pemodal, mereka tuh pedulinya adalah return on capital kan. Jadi kalau misalnya mereka taruh modal 1 juta, mereka mau baliknya itu 5 juta lah, kasarnya gitu. Kalau Dekom, Dewan Komisaris, mereka itu harus ngeliatin dari perusahaannya bertumbuh atau enggak, dan mereka ngejaga investor. Board of Directors, mereka juga harus memastikan perusahaannya bertumbuh, yang diperhatikan sama Dewan Komisaris. Jadi keempat pihak ini sebenarnya itu saling berbenturan. Ya, kalau HRD kan kalau dari teori paling dasar adalah mengurangi jumlah turnover rate. Jadi berapa banyak orang yang keluar. Misalnya di tahun ini dari 100 pegawai yang keluar 10. Berarti turnover rate-nya 10%. Simpelnya gitu. Nah, sebagai HRD kita harus mengurangi itu semua. Mungkin di angka 7 atau di angka 5. Sehingga perusahaan tetap bisa berjalan secara baik. Nah, kalau misalnya tidak bisa dikomunikasikan kepada manajemen, bro, untuk mengurangi turnover, kita perlu melakukan namanya employer branding. Nah, kita nggak bakal bisa mengurangi turnover rate. Itu nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Makanya kalau waktu dulu saya kerja di bank, salah satu kantor saya dulu namanya adalah KEB Hana Bank, Bank Korea. Ya, KEB Hana Bank. Kami itu suka bernegosiasi dengan direktur keuangan, dengan direktur compliance, ya, kepatuhan. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan sebuah inisiatif, kita harus bisa menjelaskan benefitnya kepada mereka. Oke apa enggak, oke apa enggak, oke apa enggak. Dan itu harus diomongin dalam bentuk uang. Kalau nggak ngomongin uang, kita ke manajemen, itu nggak bakal masuk. Ya, karena mereka ngeliatin perusahaan cuma sesimpel profit and loss.
ya profit and loss. Makanya dulu salah satu argumen yang kami bawa pada saat kita ngebangun employer branding itu adalah kalau misalnya pegawai keluar satu, pegawai keluar dua, berarti kan performa di divisi tersebut berkurang. Contoh simpel deh, kalau teman-teman punya divisi konten, terus yang talentnya yang sering muncul di videonya resign atau pindah kantor. Berarti kan talent yang sering muncul itu tiba-tiba hilang dari video-videonya. Kalau ternyata followernya udah suka sama si talent tersebut, berarti diganti dengan orang lain itu bisa jadi pengurangan engagement kan. Engagementnya turun, interaksinya turun. Kalau interaksinya turun, berarti sebenarnya itu bisa dihitung loss-nya berapa. Yang awalnya mungkin kalau pakai talent yang sama dapat 20.000 sampai 30.000 views per video sama dengan 10 sampai 30 kali pembelian. Sekarang gara-gara talentnya keluar, jadi cuma dapat 5.000 views, 1.000 views, bahkan mungkin bisa cuma 200-an, 300-an. Ya teman-teman harus bisa mengkomunikasikan kepada yang di atas-atas, atau ternyata teman-teman di sini udah di posisi Senior Vice President HR atau Human Capital, teman-teman harus bisa menjelaskan dalam bentuk uang. Kalau talent ini keluar ya masalah sudah, ya kacau, kayak gitu ya. Makanya teman-teman pada saat ngobrol ke manajemen, pada saat ngajuin nanti employer branding, atau ternyata teman-teman adalah investor sendiri, teman-teman harus ngerti bahwa pada saat pegawai itu keluar, itu sebenarnya momen bahaya untuk perusahaan. Kalau kalau pegawai yang biasanya ngerjain sesuatu hilang, ah udahlah, susah gitu. Apalagi kalau misalnya divisi-divisi yang terkait dengan client facing ya. Kalau misalnya kita ngomongin sales, biasanya orang-orang percayanya sama si salesnya. Terus salesnya keluar, dia pindah tuh ke kantor yang lain atau ke kompetitor. Akhirnya klien-klien yang percaya sama abang sales itu atau sama mbak sales itu akhirnya pindah ke kompetitor. Itu bahayanya teman-teman. Dan fokusnya itu adalah teman-teman pahami bahwa pada saat kita mengajukan employer branding nanti, lihat juga posisi perusahaan. Apakah perusahaan sedang bertumbuh atau sedang mencari kestabilan. Kalau misalnya perusahaan lagi bertumbuh, itu momen yang tepat untuk teman-teman ngeluarin proposal-proposal yang indah. Misalnya untuk ngelakuin L&D, untuk ngelakuin employer branding, untuk ngelakuin hal sejenisnya. Kalau perusahaan lagi mencari kestabilan, maka teman-teman bisa ngomongnya em, dengan bilang kita harus menjaga operasional. Dan satu sisi berarti yang awalnya minta proposal bisa banyak, teman-teman harus memilih proposal mana yang lebih baik untuk diajukan dengan kondisi perusahaan sekarang. Ya, perusahaan itu bergerak cuma dua hal aja, cuma dua arah aja. Pertama bertumbuh, kedua menjaga. Ya, pertama adalah ekspansi, kedua adalah kontraksi, mengecil atau menjaga. Nah, teman-teman pas saat bikin proposal nanti untuk employer branding, ya teman-teman harus bisa mengambil posisi yang tepat. Makanya kalau teman-teman HRD, saya yakin dengan sangat kalau udah lama di dunia HRD, udah masuk misalnya di posisi tinggi di dunia HRD, teman-teman ngerti lah bahwa pekerjaan HRD itu selain dari harus paham manusia, harus paham kondisi keuangan, dan terakhir harus mengerti sedikit banyaknya politik kantor. Kalau enggak, susah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang pengen kita lakukan. Sangat susah. Oke, itu adalah simpelnya untuk company structure ya teman-teman ya. Berikutnya kita masuk ke what attracts employees. Apa yang membuat orang itu mau masuk ke kantor kita, apa yang membuat orang-orang itu mau bekerja di kantor kita. Di sini, sebagai HRD teman-teman, kita harus paham bahwa setiap pekerjaan, setiap perusahaan itu memiliki 6 capital ya. Dari financial capital ini biasa dipegang sama tim akuntansi atau finance. Human capital itu bagian kita, ya HRD. Intellectual capital juga sekarang bagian kita, teman-teman. Social capital dulu itu adalah bagian marketing sama sales, sekarang juga ada bagian kita. Makanya ada employer branding, kayak gitu ya. Natural capital, kepatuhan, natural capital juga bagian legal counsel sama kepatuhan. Jadi kalau teman-teman sadar, pekerjaan HRD itu makin lama makin melebar, bukan mengecil. Kenapa? Karena pada saat perusahaan itu punya citra yang baik, dia bisa menarik talent yang bagus. Kedua, pada saat perusahaan itu punya kegiatan-kegiatan yang menarik, loyalitas pegawai juga bertahan.
ya. Walaupun saya tahu juga kalau kita ngeliat dari posisi ekonomi yang sekarang dan posisi bursa kerja yang sekarang, sangat susah ya cari kerja ya teman-teman ya. Jadi terkadang pegawai itu sekarang ngelakuin yang namanya job hugging, job hugging. Jadi mereka memeluk pekerjaan mereka dan secara pasif mencari kantor-kantor baru. Namun kalau misalnya mereka dapat ya mereka bakal keluar. Ya mereka bakal keluar kalau misalnya gajinya lebih bagus. Tapi ini bukan berarti teman-teman malah nganggap bahwa karena ekonomi lagi buruk, pegawai gue nggak ada pilihan harus kerja sama gue. Jangan gitu juga mikirnya, bahaya. Karena kalau kayak gitu, nanti para pegawai yang ada di kantor cuma datang, bekerja, pulang. Datang, bekerja, pulang. Datang, bekerja, pulang. Nah, kita nggak bisa ngeluarin potensi dia yang lebih besar. Kalau kita nggak bisa ngeluarin potensi pegawai lebih besar, itu bebannya sebenarnya di kita juga sebagai tim HRD ya atau manajemen. Karena misalnya dia bisa ngeluarin 100%, ternyata cuma bisa ngeluarin 80%, ya itu nggak menarik kan. Berarti dia cuma mencapai KPI yang sama terus. Nggak bisa di-push, divisinya nggak berkembang. Berarti yang lainnya juga nggak berkembang, kayak gitu. Nah, kalau dari teori-teori HRD yang baru ya, yang saya coba untuk update, di sini perbedaannya dibanding kelas-kelas yang lain adalah karena kita masuknya di sini, di tiga ini adalah melebar jadi 12 key HR function kayak gitu. Nah, kita bakal bahas employer brandingnya aja. Simpelnya kalau human capital itu ada yang bagian legal, ya bisa BPJS, JHT, JKN, kita harus ngerti payroll dan seterusnya. Intellectual capital itu kita harus ngerti L&D. Jadi pegawai-pegawai kita harus tingkatin terus kemampuannya. Terus social capital kita harus ngelakuin yang namanya EB, employer branding, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sekarang udah ngadepin Gen Z sama Gen Alpha yang mungkin sudah magang ya, itu juga harus mulai terbuka sama yang namanya mental health. Makanya kalau dilihat perusahaan-perusahaan besar, em, pada saat mereka memberikan kompensasi kepada pegawainya, itu modelnya berubah total dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Kalau perusahaan-perusahaan konvensional, kebanyakan memberikan benefit itu seperti asuransi swasta, terus biaya KPR murah, biaya mobil murah, ya cicilan mobil murah, dan seterusnya. Kalau kita ngomongin yang pegawai-pegawai Gen Z yang mungkin Alpha, memberikan benefit seperti itu, mereka kurang tertarik. Kenapa kurang tertarik? Karena bisa aja mereka belum mau membeli rumah. Mereka bisa aja belum mau membeli mobil. Masih nyaman dengan motor, atau sudah punya mobil dari keluarga, atau masih nyaman dengan menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, Transjogja, dan seterusnya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar, ujung-ujungnya yang diberikan apa? Udah duit aja. Ini dikasih duit. Bahasa kerennya kalau teman-teman di dunia startup ada namanya flexi cash. Jadi kita kasih pegawai 10 juta sampai 20 juta dalam kurun waktu setahun. Nah, itu mereka bisa pakai untuk apa aja. Mau mereka pakai buat liburan ke Jepang, mau mereka pakai buat liburan ke Filipina, Vietnam, atau mereka pakai untuk training mereka pribadi. Ya udah, itu suka-suka mereka masing-masing. Ya, karena perspektifnya Gen Z dan Gen Alpha itu berbeda dibanding milenial dan generasi sebelumnya. Kalau kita paksakan mereka mendapatkan compensation and benefit yang sama, mereka nggak bakal tertarik. Ya mereka bakal ya udahlah bagus lah dapat itu, tapi nggak dipakai. Kayak gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita ngomongin bunga-bunga KPR. Kalau teman-teman yang di teman-teman eh, yang masih Gen Z dan Gen Alpha, pada saat mereka masuk di bank atau mereka dari startup terus masuk ke bank, dapat salah satu benefitnya itu adalah bunga KPR murah, kebanyakan mereka nggak ngambil. Kenapa mereka nggak ngambil? Karena mereka mikirnya, oh kalau misalnya gue beli rumah harganya 2M, 3M dengan bunga KPR murah, gue nggak tertarik nih. Karena artinya gue harus kerja di kantor yang sama dalam waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau kita ngomongin Gen Z dan Gen Alpha, bertahan di satu kantor lebih dari 2 tahun itu janggal, teman-teman. Bukan unik. Unik itu masih ada positifnya. Janggal itu negatif. Jadi kalau teman-teman ngeliat, oh Gen Z dan Gen Alpha tuh suka pindah-pindah kantor. Masuk ke kantor baru, setahun setengah kemudian pindah ke kantor baru, ya mereka memang seperti itu moda berpikirnya.
Kalau kita paksa mereka untuk stay atau kita bilang, oh kamu harus loyal sama perusahaan, harus di sini selama minimal 5 tahun, mereka nggak akan mau. Mereka nggak akan mau. Saya pribadi, kalau teman-teman buka LinkedIn saya sendiri itu di lingkungan saya yang di Jakarta, itu 1,5 tahun udah pada pindah. Saya sendiri juga udah pindah, 1,5 tahun udah pada pindah. Kenapa bisa begitu? Karena berada di satu perusahaan yang sama bertahun-tahun itu tidak kami anggap sebagai privilege. Tidak kami anggap sesuatu yang menarik. Dikarenakan pola kerjanya. Ada bahasa yang menariknya ya. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan yang sama selama 5 tahun, 6 tahun, itu sebenarnya kita bukan memiliki 5 tahun pengalaman kerja. Enggak. Tapi kita punya 1 tahun pengalaman kerja yang diulang 5 kali. Jadinya nggak menarik buat kita. Untuk Gen Z sama Gen Alpha itu nggak menarik. Sangat-sangat nggak menarik. Mending kita pindah aja. Mending kami pindah aja ke kantor baru. Kita pindah aja ke kantor baru. Dan loyalitasnya itu minim kayak gitu ya. Em, Bahkan kalau teman-teman buka tren-tren yang ada di sosmed, yang kenapa teman-teman juga harus tahu tren-tren di sosmed, karena pegawai-pegawai kita, tim-tim kita, itu kan konsumsi kok sosmed ya, 8 jam tidur, 10 jam kerja lah plus minus, termasuk dengan commute, sisanya adalah main sosmed. Berarti kan konsumsi sosmed itu mempengaruhi pikiran mereka. Itu juga dilakukan sama semua orang lah. Kita bangun di pagi hari, yang pertama kita lihat adalah HP duluan kan. Entah itu matiin alarm, atau kita ngebuka chat WhatsApp, atau kita ngebuka Instagram. Dan akhirnya, pada saat kita ngebuka konten-konten itu, para pegawai ini yang Gen Z yang Gen Alpha, kami mendapatkan konsumsi konten-konten seperti WFH, work from home, work from anywhere, remote working, freelance, dan seterusnya. Jadi konsep pertama, konsep kantor itu udah mulai goyang di pikiran kami. Kedua, konsep loyalitas itu udah sangat goyang malah. Ya, udah gonjang-ganjing gara-gara ngapain kami mengulang pekerjaan yang sama 5 tahun. Plus dari berita-berita yang terakhir dan ngeliat dari pengalaman lingkungan juga, saat kita ngelihat seberapa gampangnya manajemen memecat pegawai yang sudah loyal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, cuma gara-gara perusahaan lagi goyang, akhirnya level loyalitas kita ya itu menurun, sangat menurun. Ngapain gue terlalu loyal sama perusahaan kalau ujung-ujungnya gue bakal dipecat dengan gampang. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dunia per HRD-an sekarang itu sangat sangat em, dinamik ya. Eh, Dinamis, beda banget dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu rata-rata orang homogen, sekarang heterogen. Bahkan hal-hal simpel kayak misalnya udah pernah kerja di perusahaan luar, di Singapura misalnya, terus balik ke Indo, atau misalnya dia masuk ke BUMN, atau dia masuk ke perusahaan-perusahaan konvensional, dan dia harus menghadapi bos, dan bosnya itu harus dihadapin dengan kata bapak, dan seterusnya, itu terkadang jadi barrier juga. Karena kalau orang-orang yang udah kerja sama bule-bule, mau itu dari yang barat ataupun dari timur, kebiasaan kerjanya itu sangat berbeda. Mereka itu lebih ke sebut nama aja. Waktu saya kerja di perusahaan Singapura dan Australia, saya manggil bos saya itu nggak pakai Pak. Immediately call him Ray, karena namanya Ray Kamal kan. Ray ke perbankan, waktu pindah ke perusahaan-perusahaan konvensional, hal sesimpel itu jadi barrier yang sangat tinggi untuk saya dan rekan-rekan. Karena terlalu tinggi benteng hierarkinya. Dan hal-hal seperti itu teman-teman harus ngeh ya. Karena kita sekarang udah bukan homogen lagi, kita itu heterogen. Ada Gen X, Boomer, terus ada milenial, ada Gen Z sama Gen Alpha yang baru masuk juga ke dunia kerja. Jadi kalau misalnya kita ngomongin employer branding itu sangat nempel dengan namanya compensation benefit, komben, sangat nempel juga sama yang namanya workflow analysis, karena kan kita harus nambah pekerjaan baru ya untuk bikin konten dan seterusnya. So, nah ya, HRD harus banyak belajar. Saya juga masih terus belajar gitu ya dengan dinamika yang sekarang. Nah, employer branding itu tujuannya cuma ada dua ya teman-teman. Kalau teman-teman buka teori-teori akademik dan di lapangan juga sebenarnya cuma ada dua. Satu adalah menarik talent, kedua adalah menjaga talent supaya dia nggak keluar.
Menarik talent. Kalau teman-teman tahu, misalnya kita mau buka eh, loker di LinkedIn atau di Glints atau di Jobstreet atau di toko-toko yang lain lah untuk daftarin loker, itu sebenarnya kita harus bayar loh. Kalau kita pakai LinkedIn gratis, itu cuma bisa buka 1 sampai 3 lowongan kerja pada saat bersamaan. Kalau kita nggak bayar, itu limitnya. Itu limitnya. Dan bahkan pada saat udah ada pelamar lebih dari 30, LinkedIn bakal ngeblok. Tidak bisa lagi orang baru melamar ke situ. Jadi harus bayar ke LinkedIn. Berapa bayarannya? Bisa up to 7 juta rupiah per bulan. Kalau di Jobstreet yang setahu saya di tahun lalu, itu harus bayar 800 sampai 1 juta. Kalau nggak salah per loker juga. Di Glints juga harus bayar. Sedangkan kalau kita nggak pakai loker-loker tersebut, platform-platform tersebut, kandidat sekarang itu udah paham bahwa bisa aja nih loker bodong. Kalau kita ngelamar pakai Google Form dan seterusnya, itu sangat meragukan. Sangat meragukan untuk Gen Z dan Gen Alpha pada saat melamar kerja. Apalagi kalau di chat by WhatsApp, itu sangat lebih meragukan lagi, karena kami lebih prefer kalau di email aja. Nah, kalau kita punya employer branding yang menarik, kita bisa menarik kandidat-kandidat yang bagus langsung melamar ke kita tanpa harus banyak-banyak membayar platform-platform gede. Bisa aja pakai platform gratis, tapi yang bayar udah bagus. Kayak gitu ya. Kedua adalah retaining talent. Retaining talent ini adalah menjaga supaya talentnya nggak keluar. Ini ada kejadian menarik ya. Teman-teman tahu FOMO.id nggak? Coba saya taruh di chat ya. Teman-teman tahu FOMO sama e-commerce nggak di sosmed sekarang? Oke, kayaknya nggak belum ada yang tahu ya. Nah, FOMO sama e-commerce itu adalah forum untuk para pegawai, bahasa simpelnya, untuk para pegawai ngegibah di sosmed, di forum-forum tersebut. Dan gibahnya itu menurut saya luar biasa. Karena mereka sampai ngebuka gaji mereka, benefit mereka, terus tabiat-tabiat kantor, kultur kantor, semua dibuka di situ. Ya, bahkan em, setransparan itulah ya. Bahkan momen-momen penting di perusahaan seperti town hall, isinya town hall, itu mereka ceritain di situ. Kenapa mereka ceritain di situ? Karena tempat-tempatnya itu anonim, ya. Dan artinya apa? Follower FOMO, follower e-commerce itu melihat dan langsung membandingkan kantor mereka sendiri dengan kantor-kantor di luar sana. Dan itu juga menjadi momen mereka untuk membandingkan kantor yang ada di luar sana dengan eh, tindakan yang mereka dapatin di kantor sekarang. Kultur ini tuh sebenarnya nggak cuma spesifik di Indonesia, di luar negeri juga ada. Di luar negeri itu banyak orang-orang ngebaca dari Glassdoor, ya, JobsDB. Jadi mereka ngebaca review-review orang terhadap internal kantor dari pegawai-pegawai kantor tersebut yang ngegibah di forum-forum tersebut. Akhirnya mereka baca, mereka terbuka pikirannya, mereka mulai banyak membandingkan, mulai banyak inilah, itulah. Akhirnya ya pegawai itu sekarang lebih gampang. Oh ya udah, kalau misalnya ada kantor baru, ya, atau misalnya ada lowongan baru dari kantor yang saya incar, saya langsung lamar sekarang. Ya akhirnya sangat gampang ya teman-teman untuk goyang, gara-gara mereka ngeliatin FOMO sama e-commerce. Kalau di Indonesia, kalau di luar lebih banyak lagi. Ada Glassdoor, JobsDB, Indeed, itu semua adalah forum-forum di mana mereka datang, ceritain kantor mereka, ngebuka gaji mereka ke situ, dan akhirnya mereka em, mulai membandingkan kantor pribadi, terus akhirnya mereka mulai mencari-cari kesempatan secara aktif malah, untuk keluar lah, untuk apalah segala macam. Dan itulah kenapa pada saat kita ngomongin employer branding, kalau misalnya brandingnya bagus, ya, kita bisa menekan hal-hal tersebut. Contohnya kayak BCAD, top talent dari kampus, mau itu UI, UPH, mau itu dari Prasmul, BINUS, seterusnya, pasti tertarik sama perusahaan-perusahaan ini. Kenapa? Karena brandingnya itu bagus, citranya itu bagus. Bahkan banyak orang-orang jebolan startup maunya masuk ke mana? Ke Telkom, ya, ke Mandiri. Pakai istilah yang namanya pro hire, kayak gitu. Mereka pakai istilah namanya pro hire. Jadi mereka bukan lagi
masuk di mid level atau apa, tapi mereka langsung ke levelnya pro hire kayak gitu. Itulah kenapa kantor teman-teman mau itu kecil pun, mau itu revenue-nya masih di level UMKM, teman-teman harus bikin yang namanya employer branding. Nggak bisa enggak, supaya bisa ngedapetin talent-talent yang bagus. Saya ambil contoh aja deh untuk yang level-level besar. Mereka bikin akun yang namanya Live at BRI, sorry, Live at BCA, Live at Bloomery, Live at BRI. Mereka tuh ngejelasin apa aja sih yang dilakukan sama pegawai pada saat mereka kerja di kantor tersebut. Mereka ngejelasin kesehariannya. Mereka mengenalkan siapa bosnya. Mereka mengenalkan siapa manajernya. Mereka mengenalkan nilai-nilai perusahaan di dalam akun-akun sosmed. Saya ngambil contoh Instagram karena kebanyakan dari kita memang ada di Instagram sama TikTok. Ya, kalau berdasarkan data itu baru 30 juta sampai 35 juta orang di LinkedIn. Walaupun harusnya kalau kita ngomongin employer branding, kita juga harus nunjukin perusahaan di LinkedIn ya. Makanya ada company page. Terus teman-teman bayangin deh, mereka ngebuka hiring festival, mereka ngebuka loker-loker itu resmi di Instagramnya mereka. Kayak gitu ya. Resmi di Instagramnya mereka. Dan akhirnya orang-orang mengenal, oke BRI dari sisi pegawai itu seperti ini. Ya, BCA seperti ini, Bloomery seperti ini. Banyak banget contohnya. Kalau teman-teman buka Gojek tuh ada Live at Gojek, Tokopedia juga ada, TikTok juga ada, Zendit juga ada, Mitras juga ada. Karena itu menunjukkan kesehariannya pegawai dan membuat orang-orang tertarik untuk mempelajari perusahaan tersebut dan untuk memasukkan perusahaan tersebut ke pertimbangan mereka dalam kemajuan karir. Dan siapa yang harus ngelit employer branding? Ya HRD. Ya, HRD. Kenapa harus HRD? Karena HRD yang kenal banget sama nilai-nilai perusahaan, sama kebiasaan perusahaan, dan terakhir, HRD yang harus menjaga narasi perusahaan dari sisi pegawai. Kayak gitu. Kalau dulu saya di KEB Hana Bank, kami ngelakuin yang namanya aktivitas bulanan, itu sangat diverse ya, sangat banyak variasinya. Pertama, kami ada yang ngelakuin yang namanya mini soccer untuk kantor sendiri dan untuk kantor sebelah, misalnya bareng lawan eh, perusahaan lain. Jadi mini soccer antar perusahaan. Waktu itu KIB Hanabi juga ada yang namanya cooking class sama baking class. Jadi bayangin deh, 30 sampai 50 orang datang ke pantry, nah kita masak kue di situ, kita bikin kue di situ. Kita juga ini kayaknya internet saya ping spike mulu deh. Sorry ya. Oke, nggak apa-apa Kak Awi. Boleh dilanjut. Ya. Terus selain dari baking class juga ada yang namanya pada saat ngelakuin L&D training ya, mau itu di luar kantor ataupun di dalam kantor, kami bikin yang namanya newsletter. Ya, newsletter itu ya newsletter. Jadi kami bikin internal memo ke seluruh pegawai terhadap kegiatan-kegiatan yang bakal dilakukan eh, 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian. Jadi pegawai tinggal milih, oh gue pengen ikut mini soccer, gue ingin ikut baking class, atau misalnya ada training soft skill, ada training Excel. Oh, gue pengen ikut nih training Excel. Nanti dia tinggal daftar aja melalui internal memo pegawai tersebut. Bahasa kerennya newsletter. Bahasa internal kami ya ini internal memo. Jadi memberitahu kegiatan-kegiatan kantor supaya orang mendaftar, ngikut. Nah, nanti pada saat mereka ngikut, mereka seneng dong. Mereka seneng banget nih. Oh, gue ikut mini soccer, gue ikut baking class. Ujung-ujungnya apa? Mereka bakal foto, taruh di sosmed pribadi dan akhirnya ngangkat ya citra perusahaan di dunia kerja. Kayak gitu. Dan pada saat kita ngeliat dari employee journey, ya itu sebenarnya kan sama semuanya. Orang itu masuk rekrutmen, onboarding, career development, sampai daily work environment. Nah, ini employer branding itu terkait juga di bagian masukin pegawai ke dalam kantor. Sebagai contoh ya, kalau misalnya di perbankan itu ada namanya LB,
atau disebutnya learning buddy, ya, learning buddy. Nah, learning buddy itu adalah pada saat pegawai baru masuk ke dalam kantor, dia selama 1 bulan sampai 3 bulan kan masuk ke dalam fase yang namanya probation kan. Nah, di dalam probation itu mereka dikasih yang namanya learning buddy dan biasanya itu dari manajer langsung, ya, manajer. Atau kalau misalnya udah perusahaan lumayan gede itu di grade 9 sampai grade 11. Nah, orang-orang ini yang akan menjaga pegawai yang baru masuk selama 1 bulan sampai 3 bulan, tergantung dari program learning buddy-nya. Dan mereka yang bertanggung jawab atas performa kerja ya orang yang baru masuk. Nah, bayangin, ini sangat berbeda ya. Pada saat kita masuk ke dalam perusahaan, kalau ada learning buddy, kalau ada orang yang ditugaskan untuk menjadi mentor, untuk menjadi kakak kelasnya, dan dirawat terus, ujung-ujungnya orang yang masuk ini akan merasa senang. Oh, gue masuk ke kantor, gue nggak dilepas gitu aja. Ada yang ngejaga gue. Ya, ada manajer yang ngejaga gue, atau ada orang yang levelnya tinggi itu ngejaga gue. Ngarahin, oke KPI kantor seperti ini, apa yang membedakan kantor, terus divisi-divisi kantor ada di mana aja, ya siapa aja yang perlu dihubungin. Sebagai contoh, kalau misalnya kita masuk ke kantor dan nggak tiba-tiba nggak ada yang ngarahin, ya kita mencoba untuk adaptasi sendiri kan. Nah, pada saat kita mencoba untuk adaptasi sendiri, nah itu sebenarnya di hati kita, loh kok gue masuk terus dibiarin aja kayak gitu. Kalau misalnya ada learning buddy, langsung tunjukin, oke, kalau kamu ada kebutuhan budget, kamu datang ke procurement. Yang ngejaga procurement adalah Mas ini namanya, misalnya Mas Tono, kontaknya WhatsApp-nya ini. Jadi kamu tinggal ngobrol sama dia. Kalau kamu ada kebutuhan untuk kebutuhan training, kamu mau training apa yang ada di luar sana, kamu datang ke Mas Awi, dia yang megang budget training. Ini nomornya Mas Awi. Kalau kamu ada kebutuhan untuk ngeklaim asuransi, kamu datang ke bagian HRD yang compensation benefit. Ini nama mbaknya, misalnya Mbak Wita, kayak gitu. Jadi si pegawai yang baru masuk itu langsung tahu, oh kalau gue ada masalah A, gue ke sini. Kalau gue ada inquiry B, gue ke situ. Dia nggak masuk dan dan dia nggak langsung buta kayak gitu aja. Dan ujung-ujungnya apa? Dia keluar, dia selesai jam kerja, dia bakal ngomong ke lingkungannya. Kan orang yang baru masuk ini pasti punya teman kan. Mungkin temannya 10 orang. Nah, dia bakal ngomong ke teman yang 10 orang itu. Kantor gue itu baik banget. Ada yang namanya learning buddy, guys. Gue diajarin. Gue diberitahu kontaknya ini. Gue ditunjukin si ini, si itu, si Anu. Gue reporting langsung sama si Mbak ini atau Mas itu. Akhirnya 10 orang yang dengar ceritanya juga kaget. Loh, kok kantor lu enak banget, kantor lu bagus banget. Akhirnya mereka juga tertarik untuk masuk ke kantor yang ini, yang bagus itu, yang ada learning buddy-nya. Kayak gitu. Dan ini sebenarnya hal-hal simpel seperti ini yang membuat pegawai itu bisa loyal. Atau yang simpelnya deh, waktu ngambil cuti. Waktu saya kerja di perusahaan Australia, Singapura Australia itu, em, pada saat ngambil cuti itu ada kotak, ya, ada kotak untuk reason, alasan cuti. Ya, why are you going to take a PTO, paid time off? Nah, waktu itu ada momen-momen di mana si manajer-manajernya bilang, udah kamu taruh aja alasan-alasan lucu. Misalnya nggak apa-apa, santai aja. Justru yang makin lucu itu makin menarik. Ada teman saya, dia ngajuin cuti, dia bilang di alasan cutinya, oh karena Resident Evil 9 mau rilis. Jadi gue udah beli nih, udah pre-order, gue pengen main di 2 hari itu. Dan diizinkan. Itu menarik banget kan? Maksudnya pegawai itu bisa dengan mudah, tanpa berat hati, tanpa tekanan moral, tanpa diragukan, tanpa dijudge, dia bisa ceritain, gue cuti karena mau main game. Gue cuti karena mau itu. Gue cuti karena mau ono. Hal-hal simpel seperti itu yang membuat pegawai senang gitu di kantor. Asli bakal seneng. Ya, kalau misalnya, atau yang sedikit unik ya, tapi ini keluar dari kantong pribadi, ada beberapa manajer yang saya temuin yang berhasil menjaga karyawannya tidak langsung keluar dari kantornya dalam waktu 2-3 tahun. Jadi loyal banget sama dia. Itu gara-gara dia suka ngasih makanan-makanan ringan. Misalnya lagi promo Fore, dia beli 5 kopi untuk timnya.
Itu kan keluar dari kantong sendiri, ya. Tapi jadinya timnya itu loyal. Pada saat dia naik jadi senior manager, yang di bawah naik jadi senior, supervisor, senior staff, jadi manager, mereka nggak langsung pindah kantor lain. Mereka tetap berada di kantor tersebut. Nah, employer branding itu seperti itu teman-teman. Nggak cuma bikin konten lah, nggak cuma ngejelasin, tapi memang coba untuk dihidupin, dibikin unik-unik sama pegawai-pegawainya. Dan bikin orang-orang itu paham bahwa kami datang ke kantor, kami bekerja sebaik-baiknya, dan kami mencoba untuk membangun pertemanan satu dengan yang lain. Jadi brandingnya itu bagus, citranya itu bagus, kayak gitu. Makanya employer branding itu sebenarnya adalah reflection dari company values. Company values itu muncul dari mana? Dari manajemen. Kalau manajemennya pelit, nggak mungkin bisa. Nggak, saya nggak percaya bisa. Nggak mungkin bisa. Jadi kalau misalnya manajemennya itu kolaboratif, itu bisa. Ya, hal sesimpel ini deh. Pada saat kita ngelakuin, misalnya ada tim produk. Tim produk itu kan perlu ngelakuin yang namanya A/B testing kan. A/B testing. Nah, kalau misalnya manajemennya itu percaya untuk kolaborasi, maka pada saat ngelakuin A/B testing, misalnya A itu gagal total, gatot. B itu berhasil. Ya udah, pada saat dia gagal total, jangan dijudge, jangan dimarahin. Itu kan testing untuk ngecek produknya bagus apa enggak, produk market fit atau enggak. Kalau misalnya kita malah memarahi orang-orang yang ngelakuin A/B testing, terus karena dia gagal, kita marahin, ujung-ujungnya pegawai-pegawai yang lain bakal ngelihat, oh di kantor ini nggak boleh salah. Berarti ngapain gue bereksperimen di kantor ini? Ngapain? Mending gue eksperimen sendiri, atau mending gue datang ke kantor, kerja aja, habis itu pulang. Nggak menarik toh, nggak ada manfaatnya. Kayak gitu. Jadi memang kenapa tadi saya nunjukin company structure dan segala macam, ujung-ujungnya company values itu cerminan dari nilai-nilai yang dipercaya oleh manajemen. Kalau misalnya kebetulan kamu HRD dan kamu di manajemen yang pelit, yang nggak mau ngeluarin duit lah, apa segala macam, itu tugas kamu untuk negosiasi kepada mereka. Pak, nggak bisa kayak gini. Pak, nggak bisa kayak gini. Pak, harus berubah, Pak. Nggak bisa kalau kayak gini, Pak. Gen Z bakal cabut, Gen Alpha bakal cabut, pegawai bakal turnover rate-nya bakal tinggi. Nggak bisa. Jadi HRD harus selalu negosiasi, selalu ngobrol, kayak gitu. Kalau pegawai aja nggak nyaman untuk mengeluarkan pikirannya, untuk testing, untuk apapun itu, ya nggak akan menarik juga untuk pegawai memberikan yang terbaik ke kantor. Ya. Ingat, kalimat yang saya ucapkan dari tadi itu ada perbedaannya. Pegawai datang, kerja aja pulang. Versus pegawai datang, kerja sebaik-baiknya, terus pulang. Itu berbeda. Pada saat pegawai bekerja sebaik-baiknya, ya dia bakal, oh, perusahaan ini produknya salah, perlu diimprove bagian ini. Diceritain lah salahnya di mana. Kayak gitu. Oleh karena itu, teman-teman yang di tim HRD, misalnya ya, ya harus siap untuk memperdebatkan nilai-nilai perusahaan. Kalau misalnya nilai-nilai itu terbukti memberikan hal yang buruk kepada pegawai-pegawai sekarang, ya. Dan itu sebenarnya udah banyak, kalau teman-teman dari latar belakang startup pasti ngerti lah. Ada yang namanya UX, ya kan, user experience, berarti orang yang pakai produk kita atau jasa kita itu bagus atau enggak. Ada yang namanya CX, customer experience, itu kalau misalnya dia dari awal kenal salesman kita, AE kita, dikasih layanan yang bagus atau enggak. Dan sekarang ada yang namanya EX, ya, employee experience. Bagus nggak employee experience-nya? Kalau nggak bagus ya jangan harap bisa dapat pegawai-pegawai yang talented atau yang mau mengeluarkan talentnya ke perusahaan. Kemarin saya ketemu salah satu distributor alat kesehatan, dia tuh pakai hal yang unik. Dia bilang gini, kalau misalnya kamu lembur, itu artinya kamu tidak bisa em, mengelola waktu. Kamu nggak bisa mengelola waktu sama sekali karena kamu lembur. Argumen keduanya, kalau misalnya kerjaannya begitu banyak dan kamu tidak dan kamu harus lembur, berarti itu salah di saya sebagai manajemen karena saya tidak bisa memecah pekerjaan dengan baik.
mendelegasikan pekerjaan dengan baik. Kayak gitu. Berarti ada dua kemungkinannya. Perlu dikasih training lagi supaya skillnya bagus, atau memang perlu hire orang. Makanya kalau kita ngomongin manajemen dan kita ngomongin HRD, ada yang namanya workload analysis kan, WLA. Kita harus lihat pegawai itu bagus apa enggak pekerjaannya, apakah dia lembur atau enggak. Sebisa mungkin kita harus membuat mereka tidak lembur. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita harus buat mereka nggak lembur. Kenapa? Kalau mereka lembur, berarti tidur mereka kurang kualitasnya. Misalnya mereka udah berkeluarga, mereka waktu untuk main sama keluarga dikit. Kalau waktu main sama keluarga dikit, mereka pasti akan bermasalah di kantor. Kayak gitu. Jadi harus dijaga baik-baik. Makanya kalau kita ada ngeliat kultur-kultur yang WFH atau work from anywhere, nah ada perbedaan jam kerja. Kalau misalnya di kantor saya pribadi ya, di usaha saya, itu kami kerjanya kan WFA ya, work from anywhere. Saya nggak peduli kamu ada di mana, mau ada di Bali lah, di Thailand, di Malaysia, I don't care. Yang penting report bagus, Trello-nya jalan, udah selesai. Nah, itu kami ngelihat dari hasilnya aja. Mau dia kerjain ternyata cuma 6 jam sehari, atau ternyata dia cuma ngerjain 5 jam, dan 5 jamnya itu bukan dari jam 8 pagi, tapi dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting hasilnya itu bagus. Kayak gitu. Dan itu membuat akhirnya pegawai-pegawai itu nyaman untuk kerja. Dan kalau teman-teman mau lihat, apakah pegawai saya nyaman kerja sama saya? Untuk cara ngeceknya sesimpel ini, mau nggak, berani nggak mereka ngomongin hal-hal yang sensitif kepada kita secara nyaman. Kalau dia nggak nyaman, berarti ada yang salah dengan kulturnya. Kayak gitu. Nah, yang terakhir common challenges ya. Berarti ya sebenarnya gap-gapnya itu ini. Pada saat kita bikin employer branding, kalau misalnya kultur perusahaannya itu jelek, mau kita bikin sosial media yang bagus, terus realitanya berbeda, itu nanti karyawan tuh bakal nyerocos di Glassdoor, di FOMO, di e-commerce, di lingkungannya. Jadi kita harus sering ngobrol sama para manajemen. Terus kita juga harus memastikan bahwa pada saat ada masalah-masalah sama pegawai, kita nggak bisa cuma bilang itu cross department issues, nggak bisa. Kita harus lihat baik-baik. Kenapa bisa ada masalah ini, masalah itu, datang ke mereka ngobrol kayak gitu. Dan terakhir adalah resource constraint. Nah, ini masalah yang selalu sama ya, sumber daya. Makanya saya bilang di awal banget, kalau misalnya manajemen nggak mau, manajemen nggak percaya, ya kamu harus terus negosiasi sama mereka. Karena employer branding itu butuh duit dan butuh waktu. Nggak ada yang nggak butuh duit sama butuh waktu. Nggak ada. Kalau di dunia product management atau project management kita tahu ya ada namanya segitiga. Waktu, uang, energi. Ya. Ketiga ini harus dijaga dengan baik. Kalau misalnya kita ingin cepat ya berarti kita harus fokus di waktu sama di uang gitu kan. Ya, sorry, di energi sama di uang. Waktunya ya nggak usah, kita kurangin kualitasnya. Tapi poinnya adalah sama. Branding itu butuh duit, branding itu butuh waktu, dan teman-teman harus bisa negosiasi terus sama para manajemen. Kalau enggak, wah, kacau. Dan ujung-ujungnya apa? Cost of being unable to retain employees dong. Kalau misalnya yang cabut senior manajemen atau middle manajemen, ya mati kita. Bahaya sekali. Karena biasanya kalau level-level tinggi kayak gini, mereka udah punya klien. Mereka udah punya orang-orang yang mereka jaga di luar sana. Kalau misalnya mereka cabut ke kantor baru, ya udah, akhirnya senior manajemennya hilang, berarti kan performanya turun, terus kemungkinan besar klien-klien yang udah percaya sama orang-orang ini pindah ke kantor baru. Kayak gitu. Kultur yang saya bawa dari luar ke sini, ke usaha saya adalah one on one. Jadi kalau ada masalah atau dalam waktu sebulan sekali, itu kita ngobrol satu lawan satu. Nyaman nggak di kantor saya? Nyaman nggak kerja sama saya? Kalau ada yang kurang, coba cerita. Kalau ada masalah, coba cerita. Jadi ngobrol. Banyak-banyak ngobrol. Ya, banyak-banyak ngobrol. Nah, ini adalah best practice-nya ya. Ya sebenarnya theoretical banget,
ya teman-teman ya. Pertama adalah brand promise. Jadi teman-teman nunjukin kegiatan kantor di TikTok, di Instagram ya yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan. Ya, kedua adalah set standar. Kalau misalnya teman-teman lagi hiring, teman-teman bisa pakai yang namanya referral program. Jadi pegawai A merekomendasikan temennya untuk mengisi loker tersebut. Ya, terus kamu kasih bonus ya misalnya 500.000 kepada yang bisa merekomendasikan dengan baik. Terus align practices, pastikan manajemen dan nilai-nilai perusahaan itu tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Saya nggak minta atau employer branding itu nggak perlu sampai bikin nilai-nilai kepercayaan yang tinggi kayak agama. Nggak perlu, yang simple-simple aja. Santai, ya. Bikin orang nyaman untuk ngomong. Cuti jangan dipersulit. Kalau misalnya perusahaan lagi goyang, ceritain. Jangan tiba-tiba town hall terus layoff. Jangan, ya. Kasih mereka makan gratis. Mungkin ya nggak usah mahal-mahal. Pizza aja udah nggak apa-apa. 200.000 pizza. Dapat tuh. 300.000 dapat pizza limo yang 1 meter. Kayak gitu-gitu. Terus feedback, ngobrol sama pegawai, bikin one on one, ngobrol terus sama pegawai. Kenapa, kurangnya apa yang bisa ditingkatin. Baru nanti showcase lagi ke sosmed, bikin lagi program-program kecil, ya misalnya padel bareng pegawai, ya kan simple. Terus pastiin mereka dapat makan yang baik. Mungkin sebulan sekali lah nggak masalah. Pastikan kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi lah, karena mereka kerja sama kita. Nggak usah yang sampai triple digit salary-nya, nggak usah. Secukupnya aja, semampunya perusahaan aja dengan baik. Habis itu ngobrol lagi ke mereka, one-on-one lagi. Kayak gitu aja kok, sesimpel itu aja. Sering ngobrol, sering santai, ya bikin orang nyaman untuk menceritakan pengalaman mereka di kantor kita secara terbuka. Itulah sebenarnya employer branding. Jadi ya satuin nilai-nilai perusahaan, samain nilai-nilai perusahaan dengan manajemen. Kalau misalnya ada dinamika yang kurang baik, tugas kamu sebagai HRD untuk ngomong ke manajemen bahwa ini penting untuk dilaksanakan. Kalau enggak, ya ya wassalam. Berarti kamu tiap tahun harus cari pegawai baru karena pegawai-pegawai sebelumnya pada resign. Ya, ya kira-kira seperti itu teman-teman untuk employer branding. Ini nomor kontak saya kalau ada yang pengen ditanya-tanyakan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke teman-teman Gaji Hub. Oke, terima kasih banyak Kak Ahwi buat materinya. Tadi kita udah dikasih nih pelajaran yang cukup lengkap dan detail gitu ya tentang employer branding. Nah, dari materi tersebut kita bisa tahu nih kalau employer branding ini sebenarnya yang kuat bukan cuman di citra di media sosial aja, tapi konsistensi gitu ya antara brand promise-nya apa, kemudian praktik HR-nya, dan juga budaya kerja perusahaan. Gitu ya, Kak Ahwi? Ya, betul. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya boleh disimpan dulu ya pertanyaannya, nanti akan bisa disampaikan di sesi setelah sesi kedua selesai. Oke, sesi kedua akan dibawakan oleh Mbak Novi, tapi sebelum itu kita akan menyaksikan video singkat dari Gaji Hub. Boleh? Tim Gaji Hub. Masih hitung gaji manual, rekap absensi manual, transfer gaji satu-satu ke banyak bank. Akibatnya, perhitungan rawan salah, proses lambat dan memakan waktu. Saatnya beralih pakai Gaji Hub. Hitung gaji beserta pajak dan BPJS otomatis, sistem absensi terintegrasi dengan payroll, satu klik untuk transfer gaji ke berbagai bank sekaligus. Yuk kelola manajemen HR dan payroll dengan Gaji Hub. Nah, itu dia tadi perkenalan singkat dari Gaji Hub. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Mbak Novi selaku senior konsultan dari Gaji Hub. Mbak Novi, apakah sudah siap? Halo, Halo, sudah Mbak terdengar Novi, nggak ya? apakah sudah siap? Oke. Mm-mm. Udah Sudah, terdengar. oke. Mm-mm. Oke, Oke, kepada Mbak Novi, waktu dan tempat Mm-mm. dipersilakan ya. Oke, boleh minta tolong share screen-nya ya, Kak ya?
Oke, makasih ya Kak ya terkait dari share screen-nya. Sebelumnya salam kenal semuanya gitu ya. Saya Novi dari tim Gaji Hub begitu as a senior consultant dari Gaji Hub. Mungkin di sesi sebelumnya sudah dijelaskan banyak gitu ya sama Kak Afid tentang employer branding sendiri gitu ya. Kemudian terkait dari dampak-dampaknya dan juga mengenai dari employer branding lebih khususnya dari karyawan itu memiliki dampak banyak banget buat perusahaan begitu ya dan gimana sih cara mempertahankan karyawan begitu ya untuk dari retensi ke perusahaan bisa loyal ke perusahaan itu seperti apa. Nah, untuk di sesi kali ini kita akan banyak diskusi mengenai gimana sih praktik HR modern begitu ya dan juga sistem pendukungnya untuk membangun employer branding sendiri begitu. Nah, nanti terkait dari sesi ini, kita mungkin akan sedikit banyak-banyak ngobrol tentang sistem HRIS gitu ya, yang bisa membantu terkait dari employer branding sendiri. Nah, terkait dari sesi ini, kita akan bahas bagaimana HR begitu ya, atau HR bisa naik level, tapi bukan sebagai fungsi administratif, teman-teman semua, tapi menjadi strategi partner dalam membangun employer branding yang kuat begitu. Nah, karena mulai hari ini begitu ya, employer branding ini bukan hanya sekedar slogan ataupun hanya sekedar kata-kata saja, tapi adalah terkait dari pengalaman nyata dari karyawan yang akan dibawa ke dunia luar oleh karyawan tersebut yang dialami karyawan selama kehidupan sehari-hari di perusahaan. Sama seperti yang disampaikan oleh Kak Ahwi tadi gitu ya, pengalaman karyawan di kantor ataupun di perusahaan itu sangat berpengaruh ke dunia luar juga seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut nih di tantangan di dunia sekarang ini, mungkin terkait dari Gen Z, Gen Alpha, ataupun milenial, HR mungkin memiliki banyak banget tantangan ya selama di perusahaan ataupun menghadapi gimana employee begitu ya. Nah, kalau kita lihat di kondisi sekarang ini, banyak banget perusahaan yang menghadapi tantangan yang sama, kayak turnover meningkat, engagement-nya rendah, ataupun HR masih sibuk sama administratif perusahaan yang kurang tertata begitu. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian di sini juga masih ada yang struggling gitu ya terkait dari proses administratif perusahaan yang bikin kita juga kadang mengesampingkan terkait dari strategi employer branding sendiri seperti itu. Di sesi ini kita nanti akan belajar gitu ya ataupun berdiskusi bareng-bareng terkait dari employer branding, kemudian sistem kerja yang fair, performance management, kemudian data driver dari HR dan juga gimana sih HRS itu bisa bekerja sama untuk membangun employer branding sendiri. Karena semua itu saling terhubung begitu ya untuk membangun dari employer branding tersebut begitu. Mungkin boleh di next slide, Kak. Nah, tadi yang saya sampaikan begitu ya terkait dari tantangan HR saat ini, itu yang pertama, kenapa sih banyak perusahaan yang sulit mempertahankan SDM? Jadi banyak perusahaan yang mungkin kehilangan sumber daya manusianya begitu ya, padahal sumber daya manusia itu tadi punya peran penting begitu ya dari perusahaan. Tadi juga sudah disampaikan Kak Afi gimana cara menjaga retensi ataupun terkait dari loyalitas karyawan. Contoh salah satu dari tantangan ini ada turnover meningkat, engagementnya rendah, sistem kerja tidak konsisten, kemudian HR masih administratif dan juga belum strategis seperti itu. Nah, apabila dari turnover meningkat begitu ya, maka nanti employer branding juga akan berpengaruh karena tadi yang disampaikan begitu ya, kalau dari turnovernya meningkat, maka akan muncul banyak review begitu ya kepada perusahaan tersebut. Kenapa sih yang bikin karyawan ini ataupun perusahaan ini turnovernya meningkat? Kenapa banyak sekali karyawan ataupun SDM yang keluar masuk? Sebabnya apa? Apakah dari manajemennya yang buruk ataupun dari atasannya ataupun dari sistem kerjanya atau seperti apa? Nah, itu makanya akan berpengaruh kepada proses employer branding ini. Next slide, Kak. Nah, employer branding ini adalah reputasi dan pengalaman nyata dari karyawan. Jadi bukan hanya sekedar brandingan saja begitu ya bahwa perusahaan memiliki brandingan kuat, kemudian banyak kliennya ataupun perusahaan ini memiliki nilai plus begitu. Tapi nilai plus ini didapatkan dari pengalaman nyata kerja karyawan selama di perusahaan yang akan dibawa oleh karyawan ke luar dunia pekerjaan. Pasti seluruh employee begitu ya, ataupun pekerja memiliki rekan kerja yang lain di luar, memiliki relasi
motivasi lain di luar begitu ya. Ketika sharing-sharing mungkin gimana sih kerja kamu di sana, gimana perusahaanmu, pasti mereka akan bercerita. Nah, apabila dari dunia intern kita sendiri saja sudah oke, sudah kuat, dan juga reputasi kita juga sudah bagus, maka diri karyawan tersebut yang membawa ke dunia luar pun akan membawa nilai yang plus juga. Jadi misalkan diri perusahaan, contoh saja perusahaan kecil begitu ya, tapi proses ataupun menyampaikan ke karyawan ataupun terkait dari proses komunikasi bersama karyawannya bagus. Pasti dari karyawan tersebut juga akan menceritakan hal yang serupa juga ke rekan kerja yang lain. Maka pengalaman kerja ataupun pengalaman nyata di dunia kantor, di dunia pekerjaan ini sangat-sangat berpengaruh kepada karyawan di dunia luar juga yang akan nantinya membantu terkait dari membangun reputasi yang baik juga untuk ke perusahaan seperti itu. Next slide, Kak. Jadi kalau misalkan internalnya berantakan gitu ya, maka cepat atau lambat juga akan pasti terlihat ke dunia luar begitu. Nah, dari sisi HR begitu ya kita tahu ada namanya experience journey. Tadi juga sudah sempat dibahas begitu ya sama Kak Alfi sedikit terkait dari employee journey ini. Karyawan ini memiliki siklus perjalanan sebagai karyawan begitu, mulai dari attraction dan rekrutmen begitu ya, yang menentukan karyawan tersebut apakah akan bergabung ke perusahaan ataupun tidak. Nah, pada proses rekrutmen ini, contoh khusus untuk anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha sendiri, mereka akan cari tahu dari gimana sih kehidupan di perusahaan. Betul banget yang disampaikan oleh Kak Hawi tadi, mereka banyak sering ataupun bahkan keseluruhan dari calon kandidat akan mengecek dari sosial media dari perusahaan, cari review ke Twitter, cari review ke X, ke Threads, TikTok, dan lain sebagainya tentang perusahaan tadi. Makanya banyak banget perusahaan sekarang yang bikin live ad perusahaan gitu ya, yang akan menjelaskan kehidupan di perusahaan ini setiap harinya seperti apa, kondisi lingkungan kantor seperti apa, dan itu yang akan membantu ataupun membangun minat begitu ya untuk karyawan ataupun kandidat tersebut mengikuti rekrutmen dari perusahaan. Tapi kalau misalkan dari karyawan tersebut udah nemu nih review jelek dari perusahaan, lihat kok perusahaannya nggak ada akun sosial media ya, kok perusahaannya nggak ada yang bisa dikepoin. Pasti dari anak-anak Gen Z ataupun Gen Alpha ini juga akan berpikir dua kali. Ah, kayaknya perusahaannya nggak asik, nggak ada sosial medianya ataupun yang lainnya, kayak gitu. Lalu ada juga terkait dari onboarding experience, gimana mereka akan dibimbing dari perusahaan. Tadi kalau disampaikan oleh Kak Ahwi, ada buddy begitu ya, tim buddy yang akan membantu dari tim ataupun kandidat yang baru masuk tadi, tim perusahaan yang baru begitu, atau mereka langsung dilepas aja. Mungkin kalau misalkan anak-anak dulu begitu ya, tim milenial ke bawah begitu, yang dulu masuk kerja diberikan materi, belajar sendiri. Tapi tidak dengan anak-anak Gen Z yang sekarang yang berpikir, kok aku nggak diurusin nih ya, kok aku masuk kerja langsung ditinggal aja, nggak ada guidance apapun dari atasan, nggak ada guidance apapun dari tim leader. Pasti mereka akan berpikir dua kali untuk melanjutkan lagi di perusahaan itu. Lalu kemudian ada performance dan development. Terkait dari performance dan development ini, gimana penilaian dan juga kinerja dari karyawan tersebut diukur begitu. Lalu yang terakhir adalah retention dan exit experience, yaitu terkait dari loyalitas karyawan bertahan di perusahaan tersebut atau mereka memilih untuk cabut dari perusahaan dan memiliki pengalaman apa aja sih di perusahaan itu. Dan apa yang memutuskan untuk mereka untuk resign ataupun milih perusahaan kompetitor lainnya atau perusahaan yang mungkin mereka anggap lebih menarik begitu ya dari segi branding pastinya ataupun dari segi live ad perusahaan tersebut seperti itu. Mungkin boleh next, Kak. Nah, kemudian dari segi terkait dari sistem kerja tadi, gimana sih cara HR ataupun HR ini membangun sistem kerja yang fair? Sistem kerja yang fair ini seperti apa? Sistem kerja yang fair ini tidak melibatkan terkait dari subjektivitas begitu. Nah, tanpa adanya sistem, kita akan muncul subjektivitas karena tidak ada tolak ukur yang pasti begitu ya, tidak ada hal yang sudah diterapkan ataupun sudah dipastikan menjadi tolak ukur dari perusahaan. Contohnya apa? Contohnya SOP dan job description yang jelas. Nah, anak-anak Gen Z ataupun Gen Alpha ini kadang mengeluhkan,
ini sebenarnya job desk di perusahaan ini apa sih semuanya dikerjakan? Biasanya seperti itu. Nah, itu yang menjadi pengalaman yang akan dibawa oleh karyawan tersebut ke dunia luar. Mereka akan berbicara ke rekan kerja yang lain bahwa di perusahaan sekarang semuanya dikerjain, nggak ada pembagi tugas yang benar. Nah, maka itu akan membangun brandingan yang buruk begitu ya untuk perusahaan. Oleh sebab itu, perlu diperlukan terkait dari SOP dan juga job description yang jelas untuk per masing-masing divisi ataupun untuk per masing-masing karyawannya. Kemudian ada KPI yang terukur dan juga transparan. Nah, KPI ini ataupun Key Performance Indicator untuk karyawan ini bisa dilakukan oleh HR begitu ya, yang mungkin dulunya ya udah deh 1 tahun sekali aja buat formalitas gitu. Tapi terkait dari KPI ini, dia bukan hanya untuk menilai ke karyawan, tapi juga untuk menyampaikan apa sih kurang dari karyawan ini, begitu ya. Ataupun apa sih yang perlu dikembangkan untuk karyawan ini. Dan juga tidak hanya untuk penilaian ke karyawan saja, tapi sebetulnya kita bisa loh HR dinilai oleh karyawan. Sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh karyawan ini ke kita, seperti itu. Lalu ada rewards dan konsekuensi dari konsisten. Tadi kalau misalkan disampaikan oleh Kak Awi, ada terkait dari reward begitu ya, ataupun ada kompensasi begitu, misalkan ada yang join dari referral temennya, nanti dapat terkait dari bonus. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada kebijakan absensi dan cuti terstruktur. Tadi sempat disinggung sedikit sama Kak Ahwi terkait dari cuti. Begitu. Nah, kadang karyawan itu males ngajuin cuti karena sistemnya ribet gitu ya, harus isi form, kemudian pengajuan ke divisi 1, ke divisi 2, belum juga cutinya di-approve udah lewat duluan event ataupun acaranya. Contohnya seperti itu. Dan kadang manajemen perusahaan kadang perlu tahu gitu ya terkait dari kenapa cuti, alasannya apa gitu. Padahal anak-anak zaman sekarang kayak, aduh pengen cuti karena udah burnout aja gitu. Nah, kadang mereka pengen pengajuan cuti itu yang mudah gitu ya, yang bisa membuat mereka juga akan loyal. Karena ketika mereka dianggap eh, memiliki ruang begitu ya untuk pengajuan cuti ataupun terkait dari keluh kesah dari mereka, pasti mereka juga akan mempertimbangkan terkait dari loyalitas mereka seperti itu. Boleh next, Kak Janet? Lalu kemudian ada performance management yang modern begitu. Performance management yang modern ini bukan cuma parsial tahunan begitu ya, tapi adalah proses yang berkelanjutan. Secara singkatnya begitu ya kita menerapkan terkait goals, kemudian nantinya ada monitoring, ada feedback yang kita dapatkan. Kemudian dari feedback tersebut kita olah menjadi development. Kalau karyawan resign bukan karena capek kerja, ada juga karyawan yang resign karena tidak berkembang. Jadi mereka merasa kesehariannya kerja pulang seperti itu saja. Tidak ada pengembangan yang dia dapat selama di perusahaan itu. Jadi sebagai HR kita juga perlu mengadakan sebuah dari program-program development begitu ya untuk dari SDM kita ataupun sertifikasi ataupun program yang mendukung dari hobi dari masing-masing karyawan contohnya ataupun per masing-masing divisi biasanya ada contohnya event per minggu ataupun event per bulan begitu yang bisa ditambahkan ke perusahaan untuk membangun dari development ke karyawan. Development ini tidak melulu harus bersoal tentang pekerjaan, tidak harus membangun mengenai skill perusahaan, contohnya skill pribadi ataupun hobi dan juga yang lainnya. Untuk membangun karyawan supaya tidak burnout ataupun dari karyawan ini merasa lebih berkembang selama di perusahaan, tidak hanya stuck di kehidupan yang itu-itu saja seperti itu. Nah, terkait dari monitoring dan feedback berkala ini bisa dilakukan oleh HR begitu ya. Monitoring ini didapatkan ketika goals tadi sudah kita buat begitu. Nah, goals itu dibuat dari apa? Goals itu akan ditentukan bersama-sama dengan manajemen dan juga pasti melihat kepada kondisi lapangan. Nah, tapi ketika goalsnya tidak berhasil, apakah nanti juga bermasalah? Nah, terkait dari hal tersebut, begitu ya, goals ini kadang kita juga masih meraba apakah bisa diterapkan ataupun tidak. Tapi tidak ada salahnya, begitu ya. Terkait dari goals itu tidak harus melulu terkait berhasil. Tapi bagaimana cara kita mengevaluasi dan mendevelop ulang terkait dari goals tersebut. Tapi kalau misalkan kita sudah bikin goals tapi tidak berhasil, kemudian kita juga disalahkan, pun karyawan yang disalahkan, nah itu yang menjadi titik kekeliruannya, begitu ya. Karena goals tersebut disetting ataupun kita buat untuk bagaimana cara kita membuat evaluasi bersama dan apa yang perlu dikembangkan dari sisi perusahaan seperti itu.
Nah, terkait dari performance management ini juga akan berpengaruh kepada career development begitu nantinya. Boleh di next Kak terkait dari career development. Nah, career development ini adalah kunci retensi ataupun kunci dari loyalitas dari karyawan. Jadi karyawan bertahan karena ada arah karir, kemudian ada individual development plan, quarterly review, dan succession planning. Jadi misalkan dari karyawan sudah memiliki kepercayaan begitu ya ke perusahaan terkait dari gimana sih budaya pekerjaan di sana. Kemudian sudah diterapkan review ke perusahaan dan ternyata goals dari perusahaan juga berhasil. Maka karyawan tersebut bisa dipastikan gitu ya akan memiliki loyalitas yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki arah sama sekali, yang hanya memiliki keseharian yang sama, kemudian tidak ada penilaian ataupun penilaian tidak jelas. Kadang bulan ini A, penilaian bulan ini B tanpa ada patokan apapun. Tapi kalau misalkan penilaiannya berubah tapi ada terkait dari patokan ataupun sumber datanya, pasti dari karyawan juga akan menerima terkait dari hal tersebut. Tapi kalau misalkan tidak ada karir development sama sekali, tidak ada jenjang karirnya sama sekali, pasti dari karyawan juga akan mempertimbangkan hal tersebut. Nah, terkait dari retention ini bukan hanya soal gaji, tapi juga soal masa depan, begitu. Nah, apakah di perusahaan teman-teman semua nih, apakah sudah ada yang namanya karir path yang jelas? Kalau misalkan belum, kita bisa sama-sama evaluasi gitu ya, gimana cara membangun karir path yang jelas, gimana karir path yang mungkin diangan-angan oleh karyawan yang menjadi cara karyawan tersebut mau membrandingkan perusahaan tanpa harus kita sounding gitu ya. Dari perusahaan sebetulnya tidak perlu lagi buat, ayo dong promosiin perusahaan gitu ya, supaya dari karyawan ataupun dari kandidat lain mau lamar kerja di tempat kita. Sebetulnya nggak perlu lagi kayak gitu, begitu ya. Banyak kandidat yang sudah melihat dari sosmed ataupun review dari orang-orang yang membangun dari perusahaan itu sendiri begitu ya yang akan menceritakan terkait dari kehidupannya di perusahaan itu, gimana positifly di perusahaan itu yang akan kemudian kebawa ke dunia luar dan akhirnya menarik untuk kandidat lain bergabung ataupun join di perusahaan kita seperti itu. Mungkin boleh lanjut ke slide selanjutnya, Kak Janet. Nah, untuk poin ini, untuk yang saya sampaikan tadi di awal, begitu ya, kita sebagai HR harus berbasis pada data. Karena tadi yang pertama kita tidak bisa berdasarkan subjektivitas, begitu ya, dan juga keputusan tanpa data itu adalah asumsi saja, begitu. Nah, contohnya, misalkan turnover tinggi, alasannya apa? Apakah karena atasan, ataupun workload, ataupun salary yang kurang, ataupun seperti apa? Kemudian terkait dari absensi. Absensi ini kenapa? Apakah ada manajemen isu terkait dari absensinya atau terkait dari datanya yang tidak terolah dengan benar ataupun terkait dari performa distribusinya jelek atau bagaimana HR ini tidak bisa mengelola dari data perusahaan dengan baik. Itu juga akan berpengaruh kepada proses loyalitas dari karyawan. Nah, terkait dari transformasi HR, kita butuh sekali yang namanya transformasi HR. Nah, transformasi HR ini kadang kita masih mungkin ada beberapa UMKM atau HR yang masih menggunakan proses manual, begitu ya. HR masih sibuk menghitung lembur, summary absensi, kemudian hitung denda keterlambatan karyawan secara manual, begitu. Nah, maka kita perlu terbuka dengan adanya transformasi HR ini yang menjadikan administratif lebih strategis. Contohnya adalah otomatisasi proses administratif, kemudian akses data yang real time, analisis dan insight untuk manajemen. Nah, setelah dari administratif yang strategis, seluruh proses data perusahaan sudah dikelola dengan baik, maka dari sisi HR kita bisa tahu, bisa mengembangkan strategi kita untuk pengembangan SDM kita, begitu ya. Untuk gimana tadi, kalau misalkan administratif kita udah selesai nih, udah tertata dengan baik, tadi contohnya Kak Ahwi bilang ada one on one. Kita bisa nih meluangkan waktu kita buat one on one. Karena apa? Karena datanya udah real time. Kita nggak perlu cari data, nggak perlu summary-in lagi, nggak perlu hitung lembur manual lagi. Karena semuanya sudah real time datanya, sudah dihitungkan by sistem, sudah teradministratif. Jadi kita bisa fokus kepada proses dari membangun kepada development untuk sumber daya manusianya seperti itu.
Nah, terkait dari transformasi ini gitu ya, ataupun terkait dari administratif strategis ini, kita akan membahas terkait dari HRIS sebagai strategic enabler ataupun pembangunan HRIS untuk membangun dari perusahaan. Mungkin boleh di next slide, Kak Janet. Nah, terkait dari HRS sebagai strategic enabler ini akan mengelola data karyawan secara terpusat. HRS ini bukan hanya sekedar software begitu ya, tapi adalah sebuah pembangun begitu. Nah, terkait dari HRIS ini akan membantu kita sebagai HR begitu ya untuk mengelola data karyawan menjadi data yang terpusat, kemudian mengelola absensi dan cuti terintegrasi. Jadi nggak ada lagi nih namanya absensi ataupun data cuti yang tercecer. Kapan ya pengajuannya? Pengajuannya sudah sampai mana? Tidak ada yang tercatat seperti itu lagi. Kemudian payroll yang otomatis dan juga akurat, begitu. Jadi nggak ada lagi namanya telat gajian karena payrollnya belum dihitung, soalnya lemburnya baru masuk. Itu nggak ada lagi karena payrollnya sudah otomatis dikerjakan oleh sistem. Lalu performance dan juga reporting secara real time. Jadi hari itu karyawan absensi, hari itu juga summary sudah didapatkan. Hari itu KPI dikerjakan, hari itu juga nilai akan keluar. Maka terkait dari efisiensi waktu, kemudian terkait dari reporting sudah sangat-sangat real time begitu ya, dan juga sudah disummarikan, sudah dibuat seefisiensi mungkin oleh dari HRIS ini. Dan juga akan meningkatkan transparansi dan juga profesionalisme. Kalau membahas terkait dari transparansi begitu ya, mungkin kalau misalkan menggunakan KPI dari Google Form ataupun sistem manual begitu ya, kadang kita nggak tahu nih dia menilai apa ya, ataupun nilainya nanti bisa diubah sendiri nggak ya sama dia gitu, ataupun sama si pemberi nilai. Tapi melalui dari sistem HRIS ini, penilaian tidak hanya bisa dikerjakan oleh atasan aja, tapi tadi yang saya sampaikan gitu ya, dari kita sebagai karyawan ataupun dari bawahan, ataupun bahkan dari sesama teman dan divisi, kita juga bisa saling menilai, bahkan kita bisa menilai untuk diri kita sendiri juga. Jadi kita juga tahu nih seberapa sih kemampuan kita, seberapa sih kepemahaman kita untuk dari sisi perusahaan itu seberapa. Jadi bukan hanya dari perusahaan aja yang terus menilai dari sisi karyawan, tapi kita berikan kesempatan juga dari karyawan menilai perusahaan. Jadi terkait dari penilaian ini adalah dari dua arah ataupun dari segala sisi, dari sisi perusahaan, dari sisi karyawan, semua melakukan penilaian. Jadi tidak hanya karyawan saja yang dinilai begitu ya, karena sepertinya tidak fair begitu ya kalau misalkan dari perusahaan saja yang menilai dari karyawan tanpa dari perusahaan juga tahu dari sisi karyawan ini seperti apa, begitu. Nah, terkait dari HRIS ini bukan hanya soal teknologi, begitu ya. Ini juga soal efisiensi dan juga profesionalisme, seperti itu. Mungkin boleh next slide, Kak. Di sini saya akan tunjukkan terkait dari bagaimana sih proses summary dari Gaji Hub, begitu ya. Jadi dari Gaji Hub ini kita sudah sediakan terkait dengan summary data absensi, summary data cuti, ataupun summary data payroll. Jadi ketika karyawan tersebut absensi, kita sebagai HR sudah nggak perlu lagi nih tarik data ke Excel, masukin ke sistem, total jam kerjanya berapa, itu tidak perlu lagi. Karena semuanya sudah tersistem dan juga sudah otomatis. Jadi kita sebagai HR bisa fokus ke strategi yang lain. Strategi gimana cara meningkatkan branding, gimana berdiskusi dengan manajemen perusahaan, gimana berdiskusi dengan karyawan juga, seperti itu. Mungkin boleh next slide lagi Kak, ada terkait dari payroll juga begitu ya. Nah, kalau dari payroll ini kita sudah kadang dari HR cukup struggling ya dengan perhitungan BPJS, perhitungan PPh satu yang sering berubah regulasi dari pemerintah gitu ya. Yang kadang kita harus menuntut buat belajar terus nih terkait dari perhitungannya, kok mekanismenya berubah-ubah terus gitu ya. Nah, tapi melalui dari proses payroll dari Gaji Hub ini, kita sudah sediakan mengenai proses yang otomatis. Jadi ketika ada perubahan regulasi ataupun ada terkait dari perubahan payroll yang berubah, regulasi perusahaan yang berubah, kita sudah tinggal masukkan saja ke dalam sistem, nanti dibantu oleh sistem. Maka sebagai HR akan mengelola yang lain lagi, tidak harus lembur lagi nih untuk mengelola untuk payrollnya. Di akhir bulan kita tidak perlu untuk overtime buat ngerjain payroll karyawan. Itu tidak lagi karena semuanya sudah kita sediakan dari basis payroll dari Gaji Hub ini. Dan yang terakhir terkait dari fitur yang sangat dibutuhkan untuk employer branding ini adalah KPI. Mungkin boleh next slide, Kak?
terkait dari KPI dari Gaji Hub ini tadi yang saya sampaikan begitu ya, penilaian karyawan begitu. Jadi di sini sudah akan langsung muncul terkait dari nilai akhirnya, predikatnya apa. Nah, ketika dari perusahaan sudah memiliki nih datanya sudah jelas, dasar penilaiannya sudah jelas, nilainya juga sudah keluar. Apa sih yang perlu dilakukan untuk karyawan tersebut? Kenapa sih dari karyawan kok bisa nilainya kurang? Kenapa karyawan nilainya juga bisa belum memenuhi kriteria dari perusahaan? Mungkin ada yang salah dari karyawan atau ada yang salah dari sisi perusahaan yang nantinya bisa menjadi feedback buat perusahaan juga begitu ya dan juga nantinya untuk membangun dari planning perusahaan untuk bagaimana mengembangkan dari SDM perusahaan tersebut seperti itu. Nah, terkait dari seluruh yang saya jelaskan tadi, begitu ya, itu akan menjadi penentu untuk dari asumsi karyawan juga untuk dari membawa ataupun membrandingkan perusahaan, membawa branding perusahaan keluar dari dunia kerja mereka, begitu ya. Maka tadi yang saya sampaikan, kita tidak perlu susah-susah lagi buat campaign, begitu ya. Gimana sih perusahaan, kalau misalkan campaign perusahaan udah sewa iklan yang mahal, tapi kalau dari dunia internnya juga buruk, begitu ya, maka yang dibawa dari karyawan tersebut ke dunia lain, ataupun ke dunia luar juga akan tetap sama, yaitu buruk. Karena pengalaman ataupun citra yang dialami dari karyawan, pengalaman nyata yang dialami oleh karyawan selama bekerja di perusahaan itu yang sangat-sangat berpengaruh. Jadi bukan lagi mengenai iklan yang mahal, kemudian eh, sewa ataupun dari brandingan yang mahal untuk di sosial media, tapi gimana sih kondisi nyata dari perusahaan yang akan membangun terkait dari brandingan perusahaan itu, seperti itu. Mungkin boleh di next slide, Kak Janet. Nah, untuk kesimpulan kita begitu ya di webinar yang saya sampaikan ini begitu, employer branding ini dibangun dari pengalaman nyata karyawan. Nah, ini didukungnya oleh apa? Didukung sistem kerja yang fair dan konsisten, tadi yang saya sampaikan, kemudian diperkuat dengan performance dan juga karir path ataupun jejak karir yang jelas, kemudian digerakkan oleh data, tapi data yang berbasis dengan data HRIS yang tadi ataupun yang sudah nyata, ada patokannya, sudah jelas SOP-nya, dan juga akan dimaksimalkan melalui HRIS yang terintegrasi. Jadi implementasi sistem HR ini bisa menghemat waktu hingga 50% untuk mengurangi human error dan meningkatkan kepercayaan dari karyawan. Karena karyawan nggak ragu lagi nih buat ngajuin cuti, buat berkeluh kesah kepada perusahaan, karena dia selalu didengar seperti itu untuk perusahaan. Nah, dampak ini akan berdampak langsung pada employer branding seperti itu. Nah, mungkin terkait dari pemaparan saya terkait dari employer branding seperti itu. Jadi employer branding ini bukan lagi hanya slogan begitu ya, tapi pengalaman nyata dari perusahaan begitu. Semoga sesi ini bisa membuka perspektif baru begitu bahwa HR ini bisa naik level menjadi strategic driver pertumbuhan dari perusahaan. Jadi mungkin bagi perusahaan yang ingin mulai digitalisasi HR begitu ya, dari Gaji Hub mungkin nanti boleh tanya-tanya ataupun bisa kami bantu terkait dari sesi konsultasinya. Seperti itu Kak Janet. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Novi atas materinya. Nah, kalau materi dari Mbak Novi ini lebih menekankan kalau employer branding itu dibangun dari pengalaman nyata karyawan gitu ya, tapi juga didukung dengan sistem kerja yang baik. Gitu ya Mbak Novi? Betul banget Kak Janet, seperti itu. Oke. Nah, karena pemaparan materi dari kedua narasumber sudah selesai, kita akan masuk ke sesi yang terakhir. Tapi sebelum itu, aku mengingetin ke teman-teman untuk yang mau mendapatkan benefit dari webinar kita hari ini, silakan mengisi 3 formulir, yaitu formulir pendaftaran, formulir presensi, dan juga formulir feedback yang sudah disediakan oleh tim Gaji Hub di kolom chat ya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang tadi udah nyimpen pertanyaannya, boleh banget disampaikan secara langsung, bisa on mic dan on cam atau juga bisa melalui kolom chat ya. Boleh bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Oke, ini di kolom chat ada dari Kak Deborah. Apakah Kak Deborah mau bicara langsung atau dari chat aja nih? Oke, sepertinya kita dari chat aja ya, kita bacakan.
Untuk ini pertanyaannya untuk Kak Ahwi dan juga Mbak Novi gitu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita mengukur apakah employer branding kita sudah benar-benar kuat atau matang? Dan kemudian yang kedua, menurut Kakak, apakah employer branding adalah outcome dari sistem yang baik atau justru alat untuk mendorong sistem menjadi lebih baik? Ini mungkin dua-dua pertanyaannya untuk Kak Hawi atau yang mana nih yang untuk Kak Hawi, mana yang untuk Mbak Novi? Mungkin ke Kak Ahwi dulu kali ya pertanyaannya. Boleh Kak Oke, Ahwi? kalau yang pertanyaan pertama ya, mengukur employer branding itu udah benar apa enggak? Benar-benar kuat atau matang? Ada tiga tolak ukurnya. Satu, turnover rate. Jadi kalau misalnya di tahun 2025 yang resign 10 dari 100, berarti kan 10% tuh turnover rate-nya. Nah, kalau misalnya di tahun 2026 turnover rate-nya jadi 7% atau 6%, nah itu sebenarnya adalah bukti employer branding-nya sudah bagus. Yaitu karena kan salah satu fungsinya adalah retaining employee kan, menjaga employee supaya tidak resign dan atau mengurangi jumlah orang yang resign. Jadi lihat aja dari jumlah resign-nya, berapa banyak yang resign. Itu satu. Kedua, dari seberapa nyaman pegawai untuk ngobrol sama HRD atau tim manajemen. Kalau pegawainya nggak nyaman untuk ngobrolin apa yang di pikiran dia, apa yang dia rasakan, gimana cara kerja kantor, dia nggak berani yapping lah di kantor, itu berarti employer brandingnya belum bagus. Karena kalau misalnya secara sosial bagus, sosmednya jalan, kontennya jalan, tapi pegawai di internal masih nggak berani mengutarakan pendapatnya, maka artinya employer brandingnya belum bagus. Berarti itu cuma sebatas kulitnya doang. Nilai-nilai perusahaan juga belum terhidupin dengan jelas di internal perusahaan. Nah, yang ketiga, dari sisi manajemen, manajemen sendiri apakah nyaman berinteraksi dengan pegawai? Karena terkadang ada manajemen yang mencoba untuk membatasi dirinya ngobrol sama pegawai. Um, nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Manajemen nyaman nggak untuk berinteraksi sama pegawai, ngobrol sama pegawai, main gitu misalnya, ya acara makan malam bareng atau apa kayak gitulah. Intinya seberapa nyaman juga dari sisi manajemen untuk ngobrol sama pegawainya. Jadi tiga ya, tolak ukurnya seberapa matang employer branding itu sesimpel satu, turnover rate lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dua, seberapa nyaman pegawai mengutarakan pendapatnya dengan ke manajemen. Tiga, seberapa nyaman juga manajemen itu yapping sama pegawainya. Tiga itu tolak ukurnya. Mungkin kalau untuk yang kedua, Kak Novi bisa mengisi. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Wi terkait dari jawaban pertanyaan tadi ya. Setuju banget kalau yang pertama tadi ada tiga aspek itu tadi. Dari segi HR juga setuju kalau misalkan dinilai baik buruknya dari employer branding tadi dilihat dari ketiganya tadi. Lalu kalau pertanyaan yang kedua, employer branding itu apakah diukur sebagai outcome atau alat gitu ya? Nah, pertanyaannya kalau employer branding ini adalah outcome tapi juga sebagai driver gitu. Jadi gimana sih employer branding sebagai outcome gitu ya? Kalau employer branding sebagai outcome ataupun hasil, nanti itu dihasilkan dari sistem kerja yang fair, terus leadership yang sehat. Leadership yang sehat itu tadi dilihat dari gimana karyawan tersebut mau komunikasi dengan baik oleh dari perusahaan ataupun ke karyawan ataupun sebaliknya. Terus ada juga terkait dari performance management yang jelas. Tadi yang disampaikan ada KPI yang jelas, kemudian ada career development yang nyata, jadi ada pengembangan yang nyata untuk ke perusahaan. Terus kemudian ada sistem HR yang rapi dan transparan. Jadi karyawan juga berhak tahu nih terkait dari dunia perusahaan itu seperti apa. Nggak cuma dari perusahaan KIP sendiri nih terkait dari dunianya. Jadi dari karyawan juga perlu di-sharingkan terkait dari gimana perusahaan itu.
Kalau misalkan sistem internalnya baik, maka brandingan itu akan terbentuk secara natural. Nah, kemudian kalau employer sebagai branding sebagai driver itu seperti apa? Di sisi lain gitu ya, ketika perusahaan sadar ingin membantu atau ingin membangun terkait dari employer branding yang kuat, mereka memaksa perusahaan untuk membenahi sistem, meningkatkan transparansi, menguatkan budaya, ataupun mengintegrasikan kepada HRS ataupun teknologi tadi. Jadi, employer branding bisa menjadi trigger untuk transformasi internal seperti itu. Jadi, nggak bisa dikatain sebagai alat juga begitu ya. Jadi employer branding ini juga sebagai hasil ataupun outcome, tapi juga sebagai pembangun untuk kepada perusahaan. Seperti itu. Begitu Kak, tadi siapa ya yang bertanya ya? Deborah ya. Apakah Oke, Mm-mm. makasih ya buat Kak Howi sama Mbak Novi buat jawabannya. Apakah Kak Deborah sudah menjawab dari pertanyaannya? Oke. Terima kasih juga buat Kak Deborah sudah bertanya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Citra. Ini sepertinya buat Mas Awi ya. Pertanyaannya bagaimana cara menanggulangi karyawan yang dengan sengaja membuat grup sendiri, gap sebagai provokator sehingga mempengaruhi komunikasi antar karyawan lain dan membuat lingkungan kerja tidak sehat. Boleh Kak Awi? Oke. Kalau kita ketemu atau menghadapi pegawai yang udah pakai kata provokasi ya, berarti udah sebenarnya udah cukup parah. Nah, pertama kalau dari sisi hukum, itu kalau dia nanti ngebentuk serikat buruh dan sejenisnya, itu sebenarnya kita nggak boleh mengintervensi. Jadi kita harus membiarkan berjalan secara natural. Tapi kalau dia nggak nyampe level ke pembuatan serikat buruh, lebih baik dihadapin langsung. Ya, nah ini sedikit politik, tapi seperti ini caranya. Kita harus panggil dia untuk berhadapan satu lawan satu atau satu lawan dua lah. Kita ajak dia ngobrol. Ya, kita ajak dia ngobrol untuk menjelaskan dari perspektifnya dia. Terus di satu sisi kita coba deketin dia tapi dengan cara yang santai. Contohnya gimana? Kalau misalnya dia Muslim, habis dia sholat, ajak ngobrol, berteman sama dia. Kenapa sih lu bro? Tiba-tiba nggak suka sama kantor, kayak gitu-gitu. Atau dia lagi ngerokok di smoking area, di smoker, kita ajak ngobrol dia. Tapi posisinya kita nggak boleh ngedukung perusahaan. Kita harus jadi double agent lah, politiknya di situ. Menurut lo gimana emang nih manajemen? Kenapa dia bisa kayak gini? Menurut gua manajemen itu salah gini-gini. Jadi kita harus dukung dia untuk dia keluarin pemikirannya dia. Oleh karena itu kalau mau main yang versi politiknya harus ada polisi baik sama polisi jahat. Polisi baik ya itu adalah orang yang jadi manajemen atau orang dari tim HRD yang manggil dia untuk one on one. Jadi kita hadapin langsung. Nah, polisi jahatnya adalah kita kirimin double agent buat ngobrol sama dia di tempat-tempat yang berbeda. Contoh di tempat ibadah, musola habis kelar ajak ngobrol, jam makan siang, di daerah tempat ngerokok, kalau dia ngerokok, kita ajak dia untuk ngeluarin pendapatnya. Nah, dari situ nanti bakal ketahuan keputusannya gimana. Kalau memang pernyataan dia valid, kita apresiasi dia malah supaya perusahaan semakin baik. Kalau ternyata pernyataannya tidak valid, ngambil posisi yang keras, yaitu SP2 langsung. Kalau perlu langsung dipecat. Kayak gitu. Jadi sangat politik ya permainannya. Oke, thank you buat Kak Awi buat jawabannya. Apakah Kak Citra sudah menjawab dari pertanyaannya? Oke, sepertinya sudah terjawab ya, Kak Citra. Oke, terima kasih Kak Citra buat pertanyaannya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Fandi buat Kak Ahwi lagi nih. Gimana caranya handle karyawan yang dia pasif banget tapi ujung-ujungnya ketika external interview dia kasih nilai yang jelek. Gimana Jawabannya nih Kak Ahwi? adalah jawabannya adalah dengan ngajak main. Kalau kita ngobrol sama pegawai, terus kita minta dia untuk menceritakan pengalaman dia di area kantor, kemungkinan besar dia nggak bakal menceritakan perspektif dia secara lugas, ya, secara jelas.
Nah, kita harus ngajak dia kemana ya? Ajak ngopi aja. Mungkin Sabtu Minggu kita ajak dia ngopi, atau kita ngajak dia untuk ikut komunitas lari, jogging pagi. Pokoknya bawa dia di luar dari dari daerah kantor, dari area kantor, supaya dia bisa ngeluarin semuanya, unek-uneknya, pikirannya, kayak gitu. Makanya berulang kali saya bilang HRD itu kalau kalau lihai-lihai ya, HRD yang lihai itu HRD yang bener-bener jago politik. Jadi kalau misalnya em, dia kayak gitu, bawa dia keluar area kantor, ajak ngobrol, eh, minta dia keluarin undang-undangnya, pikirannya, mungkin di daerah-daerah mall atau di coffee shop, atau misalnya dia ada hobi apa, coba kita deketin hobinya. Dia misalnya hobi mancing, ya udah, ya kita harus keluarin invest lah, kita harus ngobrol sama dia, mungkin di daerah pancing mancingnya kayak gitu. Karena kalau kita ngajak orang untuk jujur di area kantor, besar kemungkinan dia tidak akan menceritakan unek-uneknya. Apalagi kalau misalnya kita bekerja dengan orang-orang yang belum pernah terekspos dan atau bekerja dengan bule-bule. Kalau misalnya udah pernah kerja sama orang luar negeri, mau itu Singapura ya, mau itu Australia, Jepang, Korea, biasanya akan lebih lugas karena orang kultur Indonesia itu kultur mendem-mendem bau gitu kan, diam-diam bau. Kalau kulturnya luar negeri itu nggak ada tuh namanya diam-diam bau. Pokoknya ada apa masalah, duduk konfrontasi kan. Apalagi kalau kita ngomongin Indonesia itu eh, attachment stylenya terkadang itu avoidant, menghindar aja sampai akhirnya keluar di akhir. Jadi memang harus ajak dia ngobrol di luar area kantor, ngajak minum bareng, ya makan, ajak nongkrong, coffee shop, deketin hobinya. Jadi memang kalau permainan HRD itu ya harus deketin mereka satu persatu. Kuncinya memang ngobrol di luar area kantor, kayak gitu. Oke, thank you Kak Ahwi. Apakah Kak Fandi pertanyaannya sudah terjawab? Oke, mungkin kita next dulu gitu ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Fandi buat pertanyaannya. Kita lanjut. Mungkin ini buat Mbak Novi dulu kali ya pertanyaannya. Ada dari Kak Resta. Kak, buat Kak Novi, Kak bisa nggak misalkan saya ini kebetulan saat ini ada usaha UMKM, mau belajar HRIS, apakah bisa konsultasi dengan tim Gaji Hub? Oke, dari pertanyaan terima kasih sebelumnya ya. Bisa banget begitu ya dari Gaji Hub ini kita provide buat gak cuma untuk perusahaan besar gitu ya. Jadi mulai dari UMKM, bahkan yang karyawannya masih bisa dihitung jari yang mau belajar gitu ya cara S yang terintegrasi gitu terkait dari KPI ataupun terkait dari proses manajemen absensi, cuti dan yang lainnya bisa banget caranya trial dari Gaji Hub dulu tidak apa-apa gitu ya. Tadi juga sempat Kak Janet sebutin gitu ya kalau misalkan kita ada benefit juga dari webinar kali ini buat berlangganan dengan Gaji Hub gitu ya. Mungkin nanti Kak Resta bisa mengikuti guidance dari Kak Janet gitu buat bisa dapetin benefit tersebut gitu. Nanti boleh konsultasi aja sama tim Gaji Hub ataupun sama aku juga boleh gitu. Nanti akan kami bantu untuk konsultasi yang lain gitu itu juga boleh. Begitu. Oke, makasih ya Kak Novi buat jawabannya. Buat Kak Resta sudah terjawab gitu ya. Mungkin nanti bisa mengisi formulir-formulirnya bisa mendapatkan benefitnya gitu. Oke, selanjutnya kita pertanyaan dari Ilyas. Ini untuk Kak Ahwi. Pertanyaannya, banyak beberapa perusahaan yang employer brandingnya itu lebih ke arah bikin konten di sosmed yang lucu-lucuan aja, kadang gimmick atau tren. Apakah itu termasuk employer branding juga atau employer branding itu harus lebih ke membranding program engagement dan development atau misal karir, sistem dan culture? Gimana nih Kak Alwi? Kalau kita ngomongin gimmick ya Kak Ilyas ya, banyak banget sebenarnya yang cuma gimmick doang. Bahkan kalau teman-teman tahu banyak kantor-kantor di sana yang bikin loker-loker kosong di LinkedIn supaya orang lamar terus dapat follower. Karena setiap orang lamar, followernya naik. Jadi otomatis tuh gue klik loker, gue easy apply di LinkedIn, nanti gue otomatis nge-follow akun dari perusahaan tersebut. Jadi kalau gimmick sebenarnya banyak banget ya, banyak banget. Eh, Ya, itu kotorannya di dunia HRD lah.
Nah, kalau misalnya employer branding itu harus lebih kemana? Engagement atau development atau karir? Sebenarnya yang paling utama adalah selarasnya otak manajemen dengan otak manajemen HRD. Jadi manajemen keuangan dan manajemen HRD itu harus selaras dulu. Kalau kita ngomongin branding, itu ada dua. Untuk branding itu ada dua. Kalau teman-teman tadi lihat cara saya menjelaskan, ada yang memang untuk bikin konten, ada yang memang secara internal. Kalau menurut saya akan lebih baik kamu bikin dulu secara internal. Jadi ngapain? Sesimpel kalau orang mau cuti, janganlah ditahan, jangan ditanya-tanya orang mau cuti buat apa, kayak gitu-gitu. Jangan, biarin aja. Terus kalau misalnya ada orang performanya lagi turun, coba ajak ngobrol, kenapa dia performanya turun? Mungkin ada isu di rumah, gitu. Mungkin kasih waktu. Jadi yang pasti itu pertama adalah membuat orang-orang di kantor itu nyaman dulu untuk mengutarakan pendapatnya, mengutarakan unek-uneknya, pikirannya. Jadi memang harus dipaksa. Bahkan kalau perlu ya, paksa mereka untuk sering makan siang bareng, jangan ada grouping-grouping kayak gitu. Untuk kantor-kantor WFO ya, kalau kantor-kantor WFH ada susah karena WFH kan ya, ada yang di Pekanbaru lah, Banjarmasin. Tapi kalau misalnya di WFO ya pastiin mereka makan siang bareng, pastiin mereka lakuin kegiatan bareng. Dari situ dulu. Nah, dari situ nanti kan banyak bahan cerita tuh. Barulah bikin kontennya untuk taruh di sosmed. Ya, terus baru tanya yang berikutnya. Setelah mereka nyaman untuk ngobrol, baru tanya yang berikutnya secara karir. Mereka mau kemana, mereka mau ngapain, kira-kira apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada mereka. Jadi berikannya itu bukan berikan secara gratis, tapi kasih tantangan. Misalnya ada orang akuntansi yang tiba-tiba gue ingin coba jadi sales nih, ya udah tambahin KPI-nya. Jadi ada KPI, sub KPI yang di bawahnya. KPI biasa kan BAU ya, business usual. Nah berikutnya ada yang ad hoc. Nah tambahin, misalnya dia bisa ngebawa sales, dia bisa ngebawa referral. Nah, itu kita kasih dia pelan-pelan untuk nge-challenge diri sendiri, untuk nantangin diri sendiri terhadap pekerjaan karir yang dia inginkan nanti. Untuk taunya dari mana? Ya ngobrol. Emang tugasnya itu banyak ngobrol deh sama mereka, sama para pegawai itu. Jangan bikin segregasi dengan para pegawai aja ngobrol, biarin mereka keluarin unek-uneknya. Habis itu pelan-pelan mereka cerita, nah kita bikin program-program yang sesuai dengan cerita-cerita tersebut, dengan aspirasinya mereka dan bakal keluar biaya kan, makanya harus ngobrol lagi sama manajemen biar angkanya itu cukup, jangan berlebihan. Kalau perlu hemat-hemat aja, bikin yang simple-simple, ke coffee shop bareng ngobrol dari situ. Dan pada saat engagementnya udah jadi yang secara internal, bikinlah konten untuk dipromosikan keluar. Ya, pegawai itu kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya nggak terlalu kompleks kok. Jangan ganggu gajinya, ya, jangan ganggu gajinya, bikin mereka nyaman kerja, bikin mereka nyaman untuk ngomong. Udah, itu tiga itu aja. Jangan ganggu perut mereka, jangan ganggu perasaan mereka, jangan ganggu mereka untuk jangan jangan bikin mereka susah untuk bersuara. Tiga itu aja. Nanti kalau mereka udah terpenuhi tiga itu, nanti mereka jujur tuh mau ngapain. Yang kamu butuhkan tuh yang jujurnya, ya. Tiga itu aja. Kira-kira gitu, Mas. Oke, terima kasih Kak Howi buat penjelasannya ya. Oke, ini dari Kak Ayas sudah ada feedback, sudah terjawab gitu ya. Terima kasih ya Kak Ayas atas pertanyaannya. Oke, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini dulu gitu ya sesi tanya jawabnya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh banget kontak kita ke Gaji Hub atau ke Kak Ahwi gitu ya dari Instagram. Mungkin tadi kan sudah di-share kontaknya. Atau juga bisa ke grup komunitas kita di Gaji Hub Talks ya. Oke, karena sesi tanya jawab kita sudah kita lalui, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Dan sebelum berpisah, kita akan berfoto terlebih dahulu ya untuk dokumentasi kegiatan. Jadi teman-teman boleh banget dibuka kameranya. Kita tunggu teman-teman yang mungkin mau buka kameranya. Oke, sepertinya sudah nggak banyak ya yang mau buka kamera, tapi nggak apa-apa. Oke, boleh buat untuk tim dari Gaji Hub di screenshotkan. Saya hitung 3, 2,
satu. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke. Akhirnya kita sudah sampai ya teman-teman di penghujung acara. Terima kasih buat Kak Hawi dan juga Mbak Novi yang sudah mau membagikan ilmunya buat teman-teman semua di sini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk join. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan aku, Jane selaku moderator juga memohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan selama memandu acara hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.